Di acara malam apresiasi tahunan perusahaan, saya duduk di meja utama. Sekretaris baru Direktur Utama, sambil menggandeng lengan suami saya, memperkenalkan diri sebagai istri sang direktur. Melihat saya tidak beranjak, ia di depan umum hendak memecat saya. Saya menyiramkan segelas anggur merah ke arahnya, sekretaris itu menjerit kaget, suami saya terpaku. Hanya tersisa satu kursi kosong di meja utama. Baru saja saya meletakkan tas tangan, sekretaris baru Direktur Utama, Maya Lestari, langsung mengulurkan tangan dan menarik kartu kursi di hadapan saya. Di kartu itu tertulis dengan jelas nama, co-founder, Citra Anindita. Ia menunduk, meliriknya seolah melihat lelucon, lalu melempar kartu itu ke tepi meja. Posisi ini untuk istri Direktur Utama, katanya. Setelah itu, ia dengan mesra menggandeng lengan suami saya, Bima Aditya, separuh tubuhnya menempel di bahunya, dan tersenyum kepada beberapa manajer senior di sekeliling. Mari kita perkenalkan diri sekali lagi, saya istri Mas Bima. Tidak ada seorang pun di meja itu yang berani merespons. Di aula perjamuan, sedang diputar video peringatan 10 tahun perusahaan. Di layar, sekilas muncul foto lama saya 9 tahun lalu, saat membawa produk generasi pertama ke pameran. Dalam foto itu, saya mengenakan kemeja yang warnanya sudah pudar, berdiri di gudang sementara yang atapnya bocor, sambil memegang alat monitor tidur pintar pertama dari Nusatek Inovasi. Di bawah layar, Maya Lestari menendang kartu nama saya hingga jatuh ke lantai. Ia mungkin tidak mengenali orang di foto itu, juga tidak tahu bahwa yang baru saja ia injak adalah nama orang tersebut. Saya menatapnya. Siapa yang memberitahumu bahwa kau adalah istri Bima Aditya? Senyum Maya Lestari semakin lebar. Siapa di seluruh perusahaan yang tidak tahu? Kau dari departemen mana? Sampai-sampai tidak mengenalku. Ia menoleh ke arah Direktur HRD. Bagaimana bisa orang yang tidak tahu aturan seperti ini masuk ke acara utama? Besok, suruh dia urus surat pengunduran dirinya. Wajah Direktur HRD memucat, bibirnya bergerak-gerak tetapi tidak berani bersuara. Maya Lestari mengira ia segan karena suasana, maka nadanya menjadi lebih keras. Malam ini juga, blokir kartu akses dan akun kerjanya. Acara tahunan bukan tempat untuk sembarang orang masuk. Saya mengulurkan tangan mengambil segelas anggur merah di meja. Bima baru saja kembali dari bersulang di meja lain. Maya Lestari segera merangkul lengannya erat, seolah memamerkan piala kemenangan. Mas Bima, orang ini menduduki kursiku dan masih bertanya aku ini siapa. Tanpa memberi Bima kesempatan bicara, saya langsung menyiramkan seluruh isi gelas anggur ke wajah Maya Lestari. Cairan merah mengalir dari rambutnya yang ditata rapi, gaun putihnya langsung ternoda oleh warna anggur yang mencolok. Maya Lestari terdiam selama 2 detik, lalu menjerit, kamu gila. Bima Aditya berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi. Bukan karena saya menyiram anggur, tetapi karena ia akhirnya melihat dengan jelas siapa yang duduk di meja utama. Citra. Suaranya bergetar. Bagaimana kau bisa ada di sini? Panggilan Citra itu membuat seluruh meja menjadi hening. Maya Lestari, yang sedang mengusap anggur di wajahnya, tiba-tiba berhenti. Ia menatap saya, lalu menatap Bima. Kamu kenal dia? Saya membungkuk memungut kartu nama dari lantai, membersihkan bekas injakan sepatu dengan tisu. Tentu saja Pak Bima kenal saya, kata saya sambil meletakkan kembali kartu itu di meja. Bagaimanapun, di buku nikah kami, nama saya sudah tertulis selama 7 tahun. Wajah Maya Lestari menjadi lebih putih dari gaunnya. Ia sontak melepaskan lengan Bima seolah tersengat sesuatu yang panas. Suara bisik-bisik yang tertahan akhirnya terdengar. Bukankah Bu Citra di Bandung? Beliau istri Pak Bima yang sebenarnya. Lalu sekretaris tadi. Bima mengulurkan tangan hendak menyentuh saya. Citra. Dengarkan penjelasanku. Saya menghindar. Saya membuka ponsel. Setengah tahun lalu, agar saya bisa menemani ibu menjalani rehabilitasi di Bandung, dan juga agar ia lebih mudah mengurus perusahaan, saya memberikan hak suara dari 31% saham yang saya miliki kepada Bima untuk sementara. Perjanjian otorisasi itu berlaku selama 3 tahun, tetapi ada satu klausul yang saya tambahkan, pemberi kuasa dapat mencabutnya secara tertulis kapan saja. Jari saya mendarat di sistem tanda tangan digital perusahaan,
Memasukkan kode verifikasi. Layar menampilkan konfirmasi. Apakah Anda yakin ingin mencabut seluruh kuasa hak suara yang diberikan kepada Bima Aditya? Saya menekan konfirmasi. Sistem menunjukkan bahwa dokumen pencabutan telah dikirim secara sinkron ke Sekretaris Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh pemegang saham. Hampir bersamaan, ponsel di saku Bima berbunyi. Ia menunduk melihat notifikasi, wajahnya berubah total. Citra, apa kau harus membuat keributan sekarang? Saya menatapnya. Bukankah kalian yang lebih dulu mengumumkan pergantian istri direktur utama? Maya Lestari akhirnya sadar. Ia mencengkeram lengan baju Bima, suaranya bergetar. Bukankah kamu bilang kalian sudah pisah ranjang dan akan segera bercerai? Bima merendahkan suaranya. Maya, kamu ganti baju dulu. Aku bertanya padamu, kenapa dia masih memegang saham perusahaan? Maya Lestari tidak mau pergi. Jelas ia tidak hanya peduli pada selembar akta nikah. Ia peduli pada saham, posisi, dan semua yang pernah dijanjikan Bima kepadanya, seberapa banyak yang benar-benar nyata. Saya tidak lagi memedulikan mereka. Video peringatan 10 tahun kebetulan sampai di bagian akhir. Di layar besar muncul foto bersama saat perusahaan didirikan. Di kantor yang sempit, saya dan Bima berdiri di belakang sebuah meja tua. Ia memegang akta pendirian perusahaan, saya memegang sertifikat paten pertama. Teks di layar bertuliskan, Co-founder Nusatek Inovasi, Citra Anindita, Bima Aditya. Maya Lestari menatap layar, bibirnya perlahan kehilangan warna. Ia akhirnya mengerti, orang yang ingin ia pecat tadi bukanlah karyawan biasa yang salah masuk ke meja utama, melainkan pemegang saham individu terbesar di perusahaan ini. Saya mengambil tas tangan. Sebelum pergi, saya melirik Bima. Besok pagi jam 9, rapat direksi luar biasa. Selain itu, mengenai sekretaris yang menyamar sebagai keluarga pendiri dan secara sepihak mengeluarkan perintah personalia, saya akan meminta Departemen Kepatuhan untuk melakukan investigasi resmi. Bima mengejar 2 langkah. Kita bicarakan di rumah. Saya berhenti. Rumah yang mana? Ia terdiam. Saya melepaskan cincin kawin dari jari manis kiri dan meletakkannya di gelas anggur yang kosong. Logam bertemu kaca, menghasilkan bunyi yang sangat pelan, sebaiknya kau pikirkan baik-baik malam ini. Di rapat direksi besok, yang ingin ku dengar bukanlah penjelasan, melainkan apa saja yang sudah kau lakukan dengan kuasaku tanpa sepengetahuanku. Bima baru pulang pukul 1 dini hari. Saat itu, saya sudah selesai mengemas 2 koper di kamar tidur. Saya tidak mengosongkan lemari, hanya membawa dokumen, laptop, rekam medis ibu, dan beberapa pakaian yang sering dipakai. Barang-barang yang benar-benar penting seringkali tidak memenuhi 1 koper. Saat Bima membuka pintu, bau alkohol masih tercium darinya. Ia melihat koper di lantai dan keningnya langsung berkerut. Kau benar-benar ingin memperbesar masalah ini? Saya sedang mencetak surat pencabutan kuasa di ruang kerja, tanpa mengangkat kepala. Kau membiarkan seorang sekretaris menyamar sebagai istri direktur utama di acara tahunan perusahaan? Itu bukan masalah besar. Aku tidak menyuruhnya menyamar. Lalu kenapa kau tidak melepaskan tangannya saat dia menggandengmu dan memperkenalkan diri sebagai istrimu? Ia terdiam beberapa detik. Saat itu ada banyak klien. Aku tidak ingin membuatnya malu. Saya akhirnya mengangkat kepala menatapnya. Jadi kau memilih untuk membuatku malu? Kau saat itu tidak ada di sana. Setelah mengucapkan kalimat itu, ia sendiri menyadari masalahnya. Justru karena ia yakin saya tidak ada, ia berani membiarkan identitas Maya Lestari. Saya merapikan dokumen yang sudah dicetak. Sejak kapan dia menyebut dirinya istri Bima? Tidak separah yang kau pikirkan. Dia masih muda, kadang tindakannya gegabah. Dia gegabah, kau juga. Citra. Kesabaran Bima habis, nadanya menjadi berat. Kita sudah pisah ranjang setengah tahun. Kau mencurahkan seluruh energimu untuk ibumu dan pabrik di Bandung. Tentu saja aku butuh seseorang di sisiku untuk mengurus pekerjaan dan acara sosial. Maya hanya membantuku menangani beberapa jadwal pribadi. Termasuk menemanimu menginap di hotel. Ekspresinya langsung membeku. Saya mendorong ponsel ke hadapannya. Foto itu dikirim ke email saya 10 menit sebelum acara tahunan dimulai. Tanpa nama pengirim.
Di gambar, Bima dan Maya Lestari berjalan berdampingan keluar dari lift hotel. Maya Lestari membawa jas Bima. Mereka berdua masuk ke dalam suite yang sama. Tanggal pengambilan foto bukan malam ini, melainkan 3 bulan yang lalu. Di email yang sama, ada 2 lembar tagihan reimburse perusahaan, biaya kamar, bunga, dan sebuah gelang senilai Rp150.000, semuanya dimasukkan dalam biaya jamuan klien penting. Orang yang menyetujui adalah Bima Aditya. Yang mengajukan adalah Maya Lestari. Bima menatap foto itu, wajahnya muram. Kau menyuruh orang membuntutiku? Itu yang pertama kali kau khawatirkan? Aku dan dia tidak memiliki hubungan seperti yang kau pikirkan. Hari itu ada klien yang tiba-tiba mengubah proposal, kami membahasnya sampai larut. Dia hanya naik ke atas untuk mengambil materi. Gelang itu juga materi, bibirnya terkatup rapat. Itu bonus untuknya karena berhasil mendapatkan pesanan dari distributor untuk perusahaan. Pesanan yang mana? Bima tidak menjawab. Saya menatap matanya, harapan terakhir di hati saya akhirnya sirna. Dalam 7 tahun pernikahan, ini adalah pertama kalinya ia berbohong kepada saya. Dulu, di tahun kedua perusahaan berdiri, saat arus kas kami hampir putus, ia diam-diam menjual mobilnya untuk membayar gaji karyawan. Setelah saya tahu kebenarannya, saya tidak menyalahkannya. Saya hanya mengatakan, lain kali jika ada masalah, kita hadapi bersama. Kemudian, perusahaan semakin besar, alasan kebohongannya pun semakin terhormat. Demi klien, demi perusahaan, demi tidak membuat orang lain malu. Namun, tidak pernah sekalipun demi saya. Bima berjalan ke meja kerja. Citra, aku akui aku dan Maya memang agak dekat. Tapi perusahaan sedang dalam masa kritis. Pamannya memegang sumber daya distributor terpenting kita tahun depan. Aku harus menjaganya. Pamannya? Wijoyo, distributor alat kesehatan terbesar di Jawa Barat. Kerangka kerja pengadaan senilai 500 miliar rupiah tahun depan, hanya dia yang bisa memfasilitasinya. Saya membuka daftar pemasok di laptop. Mitra Sejati, perusahaan milik Wijoyo. Setengah tahun lalu masuk dalam daftar pantauan kami karena menunggak pembayaran kepada 3 merek. Siapa yang mengembalikannya menjadi mitra tingkat 1, situasi pasar bisa berubah. Catatan risiko tidak akan hilang dengan sendirinya. Tatapan Bima berkedip sejenak. Saya menangkapnya. Kau menggunakan hak suaraku untuk menyetujui kualifikasi kerja sama mitra sejati? Dewan direksi berhak menyesuaikan pemasok berdasarkan kepentingan perusahaan? Aku bertanya, apakah kau menggunakan suaraku? Ia menarik dasinya dengan tidak sabar. Memangnya kenapa kalau aku pakai? Kau menyerahkan hak suaramu padaku karena kau percaya pada keputusanku. Aku menyerahkannya agar perusahaan bisa berjalan normal, bukan agar kau menggunakan suaraku untuk memberi uang kepada kerabat selingkuhanmu. Sudah kubilang aku dan dia tidak punya hubungan seperti itu. Suaranya meninggi. Lampu sensor di dekat pintu kamar tidur menyala karena getaran suara. Cahaya kuning hangat menerangi ruang di antara kami, tetapi tidak bisa memancarkan sedikit pun kehangatan rumah. Saya menutup laptop. Benar atau tidak, besok saat audit akan ketahuan. Kau tidak boleh memeriksa mitra sejati. Kenapa? Karena kontraknya sudah masuk negosiasi akhir. Kalau kau memulai investigasi sekarang dan beritanya tersebar, pesanan 500 miliar itu akan hilang. Saya menatap rahangnya yang tegang, dan tiba-tiba menyadari, ia kembali malam ini bukan untuk menyelamatkan pernikahan kami. Ia kembali untuk melindungi kontrak itu. Jadi kau buru-buru pulang karena takut aku akan memeriksa pembukuan? Aku takut kau bertindak emosional dan menghancurkan hasil kerja keras kita selama 10 tahun. Kau salah, saya memasukkan buku nikah di meja ke dalam map. Nusatek Inovasi didirikan 9 tahun yang lalu. Pernikahan kita baru 7 tahun. Jangan bungkus semua kesalahanmu seolah-olah itu hasil kerja keras kita bersama. Saya menarik koper. Bima menghalangi pintu. Kau mau kemana? Di dekat kantor ada apartemen kecil, milikku sebelum menikah. Ia seolah mendengar sesuatu yang konyol. Kau mau pindah hanya karena seorang sekretaris? Bukan karena dia, saya menatapnya. Tapi karena kau, yang berdiri di sampingnya, melihatnya menginjak namaku.
Ia menekan koper saya. Rapat direksi besok dibatalkan. Kita selesaikan dulu masalah rumah tangga kita. Saya melepaskan jari-jarinya satu persatu. Sejak kau membiarkannya duduk di kursiku, ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga. Sebelum melangkah keluar, saya berhenti sejenak. Bima, sebaiknya kau berdoa agar kontrak 500 miliar itu hanya kesalahan penilaianmu. Jika ada hal lain di dalamnya, percakapan kita berikutnya tidak akan terjadi di rumah. Keesokan paginya pukul 9, rapat direksi luar biasa diadakan tepat waktu, ada 7 kursi di ruang rapat. Saat saya tiba, Bima sudah duduk di kursi utama. Maya Lestari berdiri di belakangnya, matanya sedikit bengkak, tetapi ia sudah berganti pakaian dengan setelan kerja hitam yang rapi. Noda anggur di gaunnya semalam sudah hilang, tetapi permusuhan di wajahnya lebih jelas dari semalam. Direktur Independen, Ibu Ratna, meliriknya. Mbak Maya, diskusi hari ini menyangkut tanggung jawab direksi dan transaksi afiliasi. Anda tidak pantas mendampingi. Maya Lestari tidak bergerak. Bima berkata, dia adalah penanggung jawab utama proyek Mitra Sejati. Perlu menyediakan materi kapan saja. Saya menarik kursi dan duduk. Kalau begitu biarkan dia duduk. Kebetulan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan langsung. Sekretaris Dewan Direksi pertama-tama mengonfirmasi dokumen pencabutan kuasa saham saya. Mulai saat itu, hak suara 31% yang saya miliki kembali menjadi milik saya pribadi. Bima sendiri memegang 27% saham, platform kepemilikan saham karyawan 12%, sisanya tersebar di 3 lembaga investasi, dan 2 pemegang saham awal. Selama setengah tahun terakhir, dengan kuasa dari saya, ia menguasai hampir 60% hak suara. Kini, pedang paling tajam itu telah saya ambil kembali dari tangannya. Agenda pertama rapat adalah perjanjian kerangka kerja pengadaan senilai 500 miliar rupiah dari Mitra Sejati. Bima meminta bagian keuangan menampilkan kontrak di layar. Mitra Sejati berjanji untuk membeli produk senilai minimal 500 miliar dalam 2 tahun ke depan, sekaligus bertanggung jawab atas distribusi Nusatek di lembaga kesehatan di wilayah Jawa Barat. Jika proyek ini berhasil, pendapatan perusahaan berpotensi tumbuh 25%. Saya membuka lampiran kontrak. Berapa uang jaminan yang harus dibayar Mitra Sejati? Maya Lestari menjawab dengan cepat, 30 miliar rupiah. Sudah masuk, akan dibayarkan dalam 10 hari kerja, setelah penandatanganan kontrak. Arus kas Mitra Sejati pada 3 kuartal terakhir negatif. Tahun lalu bahkan ada 2 catatan eksekusi penagihan utang. Mereka akan bayar pakai apa? Wajah Maya Lestari menegang. Bu Citra, negosiasi bisnis tidak bisa hanya melihat data publik. Di belakang Mitra Sejati ada jaringan distribusi yang lengkap. Saya bertanya uangnya dari mana, itu rahasia bisnis mereka. Saya membuka dokumen kedua. Kalau begitu biar saya yang jawab. Uang jaminan itu akan dibayarkan terlebih dahulu oleh Nusatek kepada Mitra Sejati atas nama biaya pembangunan pasar bersama sebesar 80 miliar rupiah. Kemudian, Mitra Sejati akan mengambil 30 miliar dari uang itu sebagai uang jaminan kontrak dan mengembalikannya ke rekening Nusatek. Di layar muncul 2 pengajuan pembayaran. Satu berjudul, Biaya Pembangunan Pasar Bersama Wilayah Jawa Barat, satu lagi uang jaminan pelaksanaan kontrak Mitra Sejati. Begitu nominalnya muncul, semua orang di ruang rapat berubah raut. Ini sama saja, dengan perusahaan memberi uang kepada pihak lain, lalu meminta pihak lain menggunakan uang perusahaan untuk membuktikan kemampuan mereka memenuhi kontrak. Direktur Independen, Ibu Ratna, langsung menutup dokumennya. Ini bukan uang jaminan, ini rekayasa keuangan. Maya Lestari segera menjelaskan, pembangunan jaringan distribusi awal memang membutuhkan investasi, ini adalah praktik umum di industri. Saya menatapnya. Lalu kenapa biaya pembangunan pasar bersama harus dibayarkan ke perusahaan bernama Konsultan Cakrawala? Cakrawala adalah penyedia jasa yang ditunjuk oleh Mitra Sejati. Pemilik sebenarnya dari Konsultan Cakrawala bernama Budi Santoso. Saya menampilkan data perusahaan di layar besar. Dia adalah ayahmu. Jari-jari Maya Lestari mengepal erat. Bima menyela dengan suara berat, hubungan afiliasi ini sudah diungkapkan kepada saya.
Cakrawala memiliki kapabilitas layanan dan tidak memengaruhi kerjasama. Diungkapkan kepadamu bukan berarti diungkapkan kepada Dewan Direksi. Saya membuka notulen rapat. 3 bulan lalu, saat kontrak ini pertama kali di-voting, kau menggunakan posisiku sebagai wali untuk memberikan suara setuju. Padahal kau tahu persis bahwa dana transaksi akan mengalir ke perusahaan yang dikendalikan oleh ayah sekretarismu. Tetapi kau tidak menjelaskannya di rapat direksi. Bima bersandar di kursinya. Karena saat itu baru proposal awal, alur pembayarannya belum final. Kepala Bagian Keuangan, Doni Setiawan, tiba-tiba angkat bicara. Alur pembayaran sudah ditetapkan 2 bulan lalu. Semua mata tertuju padanya. Doni meletakkan tangkapan layar alur kerja di atas meja. Mbak Maya meminta bagian keuangan untuk membuat kode vendor lebih awal. Setelah saya tolak, Pak Bima secara pribadi mengirim email meminta persetujuan khusus. Bima menatapnya tajam. Doni, kau yakin mau bicara tanpa konteks yang lengkap? Wajah Doni sedikit pucat, tetapi ia tidak mundur. Saya kepala keuangan, saya hanya bertanggung jawab pada data. Maya Lestari tersenyum sinis. Bu Citra baru kembali 1 hari sudah bisa membuat kepala keuangan membelamu. Sepertinya Anda sudah mempersiapkan ini sejak lama. Saya menunjukkan waktu penerimaan email anonim. Tadi malam pukul 19.42. Seseorang mengirimkan catatan reimburse dan kontrak mitra sejati ke email direksi saya. Saya juga ingin tahu, siapa yang sudah tidak tahan lagi. Ekspresi Maya Lestari sempat goyah, ia tanpa sadar melirik Doni. Doni tidak merespons. Bima mengetuk meja. Proyek mitra sejati bisa ditunda, tapi rapat direksi hari ini tidak bisa hanya membahas satu masalah ini. Ia meminta sekretaris mengganti dokumen. Di layar muncul video acara tahunan semalam. Video itu sudah diedit, hanya menyisakan belasan detik saat saya menyiram anggur. Di dalam video, tidak ada adegan Maya Lestari menyamar sebagai istri direktur, juga tidak ada adegannya mau memecat saya. Yang tersisa hanyalah saya yang berdiri dan menyiramkan anggur ke wajahnya. Tadi malam, lebih dari 200 karyawan dan klien menyaksikan seorang co-founder secara terbuka menyerang karyawan perusahaan. Video ini sudah menyebar di grup internal. Untuk menghindari dampak terhadap citra perusahaan, saya mengusulkan untuk menangguhkan semua jabatan operasional harian Citra Anindita. Tunggu setelah investigasi selesai, baru dipulihkan. Ia berbicara dengan tenang, seolah orang yang berdiri di samping Maya Lestari semalam bukanlah dirinya. 2 direktur dari pihak investor saling pandang. Mereka tidak peduli siapa istri siapa. Mereka hanya peduli perusahaan tidak boleh kacau. Salah satu dari mereka angkat bicara, proyek mitra sejati harus diselidiki. Tapi tindakan Bu Citra semalam memang tidak pantas. 2 masalah ini harus ditangani terpisah. Bima langsung mengajukan voting. Saya memegang 31% suara, tetapi tidak bisa sendirian mencegahnya. Hasil akhirnya adalah 4 suara setuju, 2 menolak, 1 abstain. Saya untuk sementara dinonaktifkan dari manajemen harian 3 departemen, pengadaan produk, merek, dan pemasaran. Setelah rapat selesai, akses sistem saya langsung ditutup. Maya Lestari berjalan ke arah saya, ia sudah kembali tenang. Bu Citra, Anda pikir dengan mengambil kembali hak suara, Anda bisa mengendalikan perusahaan lagi? Perusahaan ini bukan laboratorium, bukan juga bengkel kecil tempat Anda dulu mengurus pabrik. Di sini yang dilihat adalah siapa yang bisa mendatangkan pesanan, siapa yang bisa membuat investor tenang. Saya menyimpan laptop. Perusahaan ayahmu bahkan modal dasarnya 500 juta rupiah pun belum disetor. Bagaimana bisa menyediakan layanan pasar senilai 80 miliar? Ekspresinya menegang. Saya melanjutkan, kau bukan ingin duduk di posisiku. Kau ingin mengambil uang dari Nusatek, lalu menggunakan uang itu untuk membeli posisi. Maya Lestari mendekat selangkah, suaranya sangat pelan. Memangnya kenapa? Bima rela memberikannya padaku, Dewan Direksi rela mempercayainya. Selain saham di tanganmu, kau punya apa lagi? Di pintu ruang rapat, Bima sedang memperhatikan kami. Ia tidak menghentikannya. Tiba-tiba saya tersenyum. Aku masih punya satu hal yang kalian semua lupakan. 6 produk inti yang dijual Nusatek saat ini,
pemohon patennya memang perusahaan. Tapi dalam perjanjian lisensi paten tambahan, semua tindakan yang melibatkan pengalihan, pemecahan, lisensi, dan sublisensi ke luar negeri harus mendapatkan persetujuan tertulis dari kedua pendiri. Kalian mau menipu uang, paling banyak hanya menghancurkan satu kontrak. Mau mengosongkan Nusatek, kalian harus melewatiku dulu. Pupil mata Maya Lestari jelas menyusut, saya menangkap reaksinya. Itu bukan keterkejutan, itu ketakutan. Pada saat itu, saya yakin kontrak mitra sejati bukanlah hal yang sebenarnya ingin mereka sembunyikan. Di suatu tempat yang tidak saya ketahui, ada dokumen lain. Dokumen itulah yang menjadi alasan Bima buru-buru menonaktifkan saya. Hari pertama kehilangan akses sistem perusahaan, hal pertama yang saya lakukan adalah mengunjungi 3 pemasok inti. Orang-orang ini adalah hasil negosiasi saya satu persatu 9 tahun yang lalu. Di masa tersulit, Nusatek selama 3 bulan berturut-turut tidak bisa membayar lunas. Sayalah yang menjaminkan rumah pribadi saya dan memberikan jaminan pribadi kepada pemasok untuk menyelamatkan lini produksi pertama. Setelah perusahaan stabil, saya secara bertahap menghapus sebagian besar jaminan, hanya menyisakan 2 pabrik produsen sensor inti yang masih mempertahankan klausul konfirmasi bersama atas nama saya karena perjanjian kerjasama belum berakhir. Bima jelas tidak menyangka saya akan langsung pergi ke pabrik begitu dinonaktifkan. Pukul 3 sore, kepala pemasok sensor di Karawang meletakkan pesanan baru di hadapan saya. Bu Citra, kami belum berani memproduksi barang ini. Pihak pemesan di pesanan itu bukan Nusatek Inovasi, melainkan sebuah perusahaan baru bernama Kalimantan Sehat. Jumlah pesanan, parameter teknis, dan jadwal pengiriman semuanya cocok dengan rencana produk generasi berikutnya dari Nusatek. Di bagian paling bawah, nama kontak adalah Maya Lestari. Saya menatap nama Kalimantan, hati saya mencelos. Kapan pesanan ini diterima? Tanggal 26 bulan lalu. Mbak Maya bilang ini adalah anak perusahaan baru Nusatek, dan lini produk kelas atas akan dialihkan ke Kalimantan. Siapa pemegang sahamnya? Dia tidak bilang. Hanya meminta kami menandatangani perjanjian kerahasiaan dulu. Kepala pabrik mengeluarkan dokumen lain dari laci. Saya merasa ada yang tidak beres, jadi saya belum membubuhkan stempel. Pihak pertama dalam perjanjian kerahasiaan itu adalah Kalimantan Sehat. Di kolom tanda tangan perwakilan, tertulis nama Bima Aditya. Saya memotret dokumen itu dan langsung menelepon kepala bagian hukum perusahaan. Telepon tidak diangkat. 5 menit kemudian, saya menerima pesan singkat. Bu Citra, Pak Bima meminta semua karyawan untuk tidak memberikan data operasional kepada Anda di luar prosedur perusahaan. Mohon pengertiannya. Saya menatap pesan itu dan tidak menelepon lagi. Malamnya, kembali di apartemen, saya memeriksa informasi perusahaan publik dan menemukan bahwa Kalimantan Sehat didirikan 2 bulan lalu dengan modal terdaftar 50 miliar rupiah. Kolom pemegang saham ditutupi oleh lapisan perusahaan kemitraan terbatas, sehingga tidak terlihat siapa penerima manfaat akhirnya. Alamat terdaftarnya berada di sebuah ruang kerja bersama. Perusahaan ini di permukaan tidak memiliki hubungan apapun dengan Nusatek. Tetapi parameter produk, sistem pemasok, dan kontak yang digunakannya semuanya berasal dari internal Nusatek. Saya mengirimkan data tersebut kepada Ibu Ratna. Setengah jam kemudian, ia menelepon kembali. Masalah ini tidak bisa hanya berdasarkan kecurigaan. Jika Kalimantan adalah perusahaan investasi pribadi Bima, selama tidak menggunakan aset Nusatek, Dewan Direksi sulit untuk campur tangan secara langsung. Dia menggunakan parameter teknis yang belum dirilis oleh Nusatek. Apakah kau punya bukti bahwa parameter itu bukan dari pemasok sendiri? Saya terdiam. Setelah akses saya ditangguhkan, saya tidak bisa masuk ke sistem R&D, juga tidak bisa mengekspor riwayat versi. Pesanan di tangan pemasok hanya bisa membuktikan bahwa Kalimantan mengetahui spesifikasi produk, tidak bisa secara langsung membuktikan siapa yang membocorkannya. Ibu Ratna mengingatkan saya. Bahaya terbesarmu sekarang adalah Bima berbalik menuduhmu membawa informasi perusahaan keluar. Semua dokumen di tanganmu harus bisa dijelaskan sumbernya secara sah. Jangan tinggalkan celah untuknya. Setelah menutup telepon,
Saya menyimpan file yang dikirim oleh kepala pabrik ke dalam hard disk terenkripsi tanpa mengubahnya. Saya juga memintanya untuk mengirimkannya kembali melalui email perusahaan, dengan header email yang lengkap. Saat saya sedang merapikan lini masa, terdengar ketukan di pintu. Ibu mertua saya, Ibu Rina. Ia membawa panci berisi sup hangat. Setelah masuk, ia melihat sekeliling. Tinggal di tempat sekecil ini, saya mengambil termos. Untuk sendiri sudah cukup. Suami istri bertengkar lalu pindah keluar. Memangnya pantas? Ia duduk di sofa. Bima 2 hari ini tidak pulang. Semalaman di kantor. Kalian berdua kalau dijumlahkan usianya hampir 70 tahun, masih saja bertengkar seperti anak muda. Bu, Maya Lestari mengaku sebagai istrinya. Ibu Rina mengerutkan kening. Perempuan di luar sana mau bilang apa biarkan saja. Bima kan tidak benar-benar menikah dengannya. Jadi, selama belum menikah, yang lain tidak masalah? Laki-laki berbisnis, wajar ada orang di sekitarnya. Sekretaris itu bisa membantu perusahaan mendapatkan pesanan, anggap saja dia alat. Saya menatapnya. Dia mengambil 80 miliar rupiah dari perusahaan untuk ayahnya, itu juga termasuk alat? Ibu Rina tertegun. Bima tidak akan sebodoh itu, dia sudah melakukannya. Ia terdiam sejenak, nadanya melunak. Citra, kalian tidak punya anak, perusahaan ini adalah anak kalian bersama. Gara-gara seorang sekretaris membuat perusahaan kacau. Apa sepadan? Ini adalah bujukan yang paling sering digunakan keluarga Bima. Menganggap remeh apa yang telah saya korbankan, dan melebih-lebihkan tanggung jawab yang harus saya pikul. 7 tahun lalu, saat kami menikah, Ibu Rina menggandeng tangan saya, dan berkata ia selalu menganggap saya seperti anak kandungnya. Kemudian, saya 2 kali keguguran. Dokter mengatakan tekanan kerja terlalu besar dan menyarankan istirahat. Bima sibuk mencari pendanaan. Ibu Rina membujuk saya. Perusahaan sedang di masa kritis, anak bisa nanti. Setelah itu saya tidak pernah lagi membahas soal anak, mereka pun berkata perusahaan adalah anak kami. Seolah-olah jika pengorbanan diberi nama yang indah, pengorbanan itu tidak akan terasa sakit. Saya meletakkan sup di meja. Bu, apakah rumah itu diagunkan? Wajahnya berubah drastis. Rumah apa? Rumah yang sekarang kita tinggali. Malam sebelumnya, saat memeriksa riwayat kredit pribadi, saya menemukan bahwa rumah bersama kami setelah menikah memiliki catatan pengajuan agunan. Pemohonnya adalah Bima Aditya, nilainya 30 miliar rupiah. Apakah pinjaman itu disetujui atau tidak terlihat di laporan kredit. Ibu Rina mengalihkan pandangannya. Hanya untuk modal kerja perusahaan. Rumah itu setengahnya milik saya. Tanpa tanda tangan saya, agunan tidak bisa diproses. Bima bilang kau pernah menandatangani surat kuasa. Saya perlahan duduk tegak. Surat kuasa apa? Saya tidak mengerti soal itu. Tahun lalu saat ibumu dirawat di rumah sakit, Bima membawakan beberapa dokumen untuk kau tanda tangani, katanya agar lebih mudah mengurus urusan rumah tanggamu. Saya teringat. Malam saat ibu saya mengalami pendarahan otak pertama, Bima datang dari Jakarta ke rumah sakit. Ia membawa setumpuk dokumen darurat perusahaan. Saya berjaga di luar ICU, menandatanganinya lembar demi lembar. Saat itu ia memberitahu saya semuanya adalah perpanjangan kredit bank dan dokumen perwakilan saham. Saya bahkan tidak memotret setiap lembar, karena orang itu adalah suami saya. Saya segera membuka file pindaian di cloud. Hanya ada 4 dokumen perusahaan pertama. Surat kuasa pribadi yang terakhir tidak ada. Ibu Rina melihat ekspresi saya dan menjadi panik. Citra, antara suami istri tidak perlu hitung-hitungan begitu. Dia menipuku untuk tanda tangan saat aku sedang merawat ibuku, itu yang namanya suami istri? Ia masih ingin menjelaskan, saya sudah menelepon pusat informasi pendaftaran properti. Setelah verifikasi identitas, pihak sana memberitahu bahwa rumah tersebut memang sudah diagunkan. Pinjaman senilai 30 miliar rupiah. Tujuan pinjaman terdaftar sebagai usaha perorangan, tanggal pencairan adalah 3 bulan yang lalu, tepatnya minggu kedua setelah Kalimantan Sehat didirikan. Saya memegang ponsel, ujung jari saya terasa dingin. Bima tidak hanya memindahkan produk dan rantai pasokan perusahaan, ia juga menggunakan rumah bersama kami untuk mendanai langkah pertamanya.
Ibu Rina berkata pelan, Bima sudah janji, setelah proyeknya berhasil, pinjamannya akan dilunasi. Saya mengangkat kepala. Ibu sudah tahu soal Kalimantan? Ia langsung terdiam. Bu, apakah ada saham ibu di perusahaan itu? Ia berdiri dengan panik. Ibu tidak tahu apa-apa, jangan tanya ibu. Ia pergi begitu terburu-buru sampai termos supnya tertinggal. Setelah pintu tertutup, saya duduk di sofa untuk waktu yang lama. Pukul 10 malam, saya mengajukan 2 permintaan kepada kantor pengacara. Pertama, mengajukan permohonan untuk memeriksa seluruh dokumen agunan rumah untuk memastikan keaslian dan ruang lingkup surat kuasa. Kedua, menyusun perjanjian cerai. Setelah dokumen berhasil dikirim, saya mengeluarkan cincin kawin itu. Di bagian dalamnya terukir sebaris tulisan kecil. Menanggung badai bersama. Dulu saya merasa 4 kata itu sangat berat. Sekarang baru saya sadari, badainya memang nyata, kebersamaannya palsu. 3 hari kemudian, saya mendapatkan salinan dokumen agunan. Tanda tangan di surat kuasa itu memang milik saya. Tetapi di halaman pertama tertulis untuk pengurusan urusan terkait kredit bank. Di halaman kedua, di klausul tambahan, ada kalimat. Penerima kuasa berhak mewakili pemberi kuasa untuk mengurus agunan, jaminan, dan hal-hal lain terkait properti tidak bergerak atas nama pribadi maupun bersama. Jilidan kedua halaman itu tidak sama. Halaman pertama di sudut kiri atas memiliki bekas 2 lubang dari stapler rumah sakit, halaman kedua tidak. Kertasnya juga dari batch yang berbeda. Artinya, saya menandatangani halaman pertama, dan halaman kedua sangat mungkin ditambahkan kemudian. Pengacara memberitahu saya bahwa hanya berdasarkan perbedaan kertas belum bisa ditarik kesimpulan, perlu diajukan pemeriksaan forensik tulisan, bekas jilidan, dan waktu pencetakan. Tapi setidaknya, saya punya alasan kuat untuk meminta penangguhan pelepasan aset properti dan menelusuri aliran dana pinjaman. Pada hari yang sama, Nusatek merilis pengumuman internal. Pengumuman itu tidak menyinggung penyamaran di acara tahunan, juga tidak menyinggung transaksi afiliasi mitra sejati. Hanya disebutkan bahwa saya karena terpengaruh oleh emosi pribadi, terlibat dalam konflik sengit dengan karyawan di acara publik, dan perusahaan akan menangguhkan wewenang manajemen operasionalnya. Video yang direkam diam-diam pun menyebar. Dalam waktu kurang dari setengah hari, tagar istri pendiri Nusatek siram karyawan di acara tahunan menjadi trending topik lokal. Di kolom komentar, kebanyakan orang tidak tahu sebab musababnya. Ada yang mengatakan saya sewenang-wenang menggunakan status istri bos untuk menindas gadis muda, ada yang mengatakan saya sudah lama tidak aktif di perusahaan lalu kembali untuk merebut kekuasaan. Ada juga yang menggali kabar ibu saya dirawat di rumah sakit dan berspekulasi bahwa kondisi mental saya tidak stabil. Maya Lestari memposting di akun pribadinya, "Terima kasih atas perhatiannya. Saya hanya seorang pekerja profesional biasa, tidak ingin terlibat dalam urusan rumah tangga siapapun. Kejadian semalam akan saya serahkan kepada perusahaan. Semoga sesama perempuan tidak saling menyakiti." Ia tidak secara langsung mengatakan hubungannya dengan Bima, tetapi memberikan semua ruang imajinasi kepada publik. Kemudian, ia memamerkan luka di pergelangan tangannya dan surat keterangan dokter, mengatakan bahwa ia syok dan perlu istirahat. Pergelangan tangan yang pernah memakai gelang seharga 150 juta rupiah itu sekarang dibalut perban putih. Doni menelepon saya, suaranya pelan. Pak Bima meminta Departemen Humas untuk mengarahkan opini publik sebagai konflik rumah tangga, melarang siapapun menyebut soal kontrak mitra sejati. Bagaimana dengan bagian keuangan? Dia meminta saya untuk menandatangani persetujuan vendor untuk konsultan Cakrawala. Saya menolak. Setelah menolak, akses sistem saya dicabut, saya dinonaktifkan. Secara resmi, cuti tahunan. Doni berhenti sejenak. Bu Citra, tadi malam ada yang masuk ke ruang arsip. Apa yang hilang? Bukti asli pengeluaran dana khusus Direktur Utama dari kuartal keempat tahun lalu hingga kuartal kedua tahun ini. CCTV, kebetulan sedang dalam perbaikan. Kebetulan itu membuat punggung saya merinding. Bima mulai membersihkan jejak. Saya bertanya pada Doni, bukti digitalnya masih ada salinan pindaiannya di sistem keuangan.
Tapi Pak Bima dengan alasan audit meminta Departemen IT untuk memindahkan seluruh basis data. Apakah kau punya wewenang untuk membuat cadangan data yang sah? Ada. Sesuai dengan prosedur keuangan, setiap bulan saya akan mengarsipkan bukti transaksi yang sudah ditutup ke server read-only. Server itu dikelola oleh perusahaan audit cloud pihak ketiga. Pihak internal perusahaan tidak bisa menghapusnya secara langsung. Ini adalah kabar baik pertama yang saya dengar beberapa hari ini. Jangan menyalinnya secara pribadi. Saya mengingatkannya. Simpan semua dokumen prosedur pengarsipan, kontrak dengan pihak ketiga, dan cakupan wewenangmu. Nanti akan diminta secara resmi oleh Dewan Direksi. Baik. Tidak lama setelah menutup telepon, Bima datang. Ia tidak memberitahu sebelumnya. Saat masuk, ia membawa selembar surat pernyataan yang sudah dicetak. Tanda tangani ini. Saya mengambilnya. Pernyataan itu menyebutkan bahwa konflik di acara tahunan bersumber dari kesalahpahaman saya mengenai status pernikahan. Maya Lestari tidak pernah menyamar sebagai istri direktur utama. Saya, karena tekanan mental akibat merawat keluarga dalam waktu lama, bertindak di luar kendali. Kalimat terakhir adalah saya secara sukarela meminta maaf secara terbuka kepada Maya Lestari. Kau mau aku mengakui diriku tidak stabil secara mental? Ini cara tercepat untuk mengendalikan kerugian. Kerugian untuk siapa? Harga saham dan pendanaan perusahaan. Nusatek belum go public, yang disebut harga saham adalah valuasi dalam putaran pendanaan baru yang sedang berlangsung. Saya meletakkan surat pernyataan itu kembali di meja. Setelah proyek Mitra Sejati ditunda, investor mulai meninjau ulang proyeksi pendapatan. Matanya menajam. Kau tahu persis pendanaan sedang dalam tahap kritis, tapi kau sengaja mengangkat isu transaksi afiliasi. Jika transaksinya bersih, kenapa takut diperiksa? Bisnis tidak selalu hitam putih. Mitra Sejati bisa mendatangkan distributor. Kita memberi mereka biaya awal untuk ditukar dengan pasar. Lalu bagaimana dengan Kalimantan Sehat? Otot di wajah Bima jelas menegang. Ia tidak bertanya dari mana saya tahu. Ini membuktikan ia sudah menduga saat Fran Fahui soal Kalimantan. Itu adalah proyek manajemen kesehatan investasi pribadiku, tidak ada hubungannya dengan Nusatek. Proyek itu membeli komponen inti untuk produk generasi berikutnya dari Nusatek. Di pasar banyak komponen sejenis, parameter teknisnya juga sama persis. Citra Anindita, ia maju selangkah. Kau sekarang bukan lagi manajer operasional Nusatek. Terus menghubungi pemasok dan menanyakan informasi produk yang belum dirilis bisa dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang. Saya menatapnya. Kau mengancamku, aku mengingatkanmu. Sebagai pemegang saham, aku berhak mengetahui apakah aset perusahaan dialihkan. Hak pemegang saham tidak berarti kau bisa mengganggu operasional normal perusahaan. Ia melunakkan suaranya. Citra, tanda tangani pernyataan itu. Hentikan investigasi Kalimantan. Aku bisa memulihkan sebagian jabatanmu. Maya juga akan dipindahkan dari kantor direksi. Dipindahkan kemana? Pusat pemasaran. Saya tertawa. Pindah kantor untuk terus mengendalikan Mitra Sejati dan Cakrawala untukmu? Kesabaran di wajah Bima akhirnya hilang. Sebenarnya apa yang kau mau? Saya mengeluarkan perjanjian cerai dari laci dan meletakkannya di hadapannya. Aku mau cerai. Ia menatap 4 kata itu seolah tidak mengerti. Beberapa detik kemudian, ia baru mengangkat kepala. Karena aku dekat dengan seorang sekretaris? Karena kau menipu, menyembunyikan transaksi afiliasi, memindahkan peluang bisnis perusahaan, dan menggunakan surat kuasa palsu untuk mengagunkan properti bersama. Surat kuasa itu tidak palsu. Kalau begitu kita buktikan. Jari-jarinya menekan tepi perjanjian. Kau benar-benar mau sejauh ini? Langkah ini kau yang buat. Aku hanya ingin membangun lini bisnis baru yang tidak dibatasi oleh pemegang saham lama. Pemegang saham lama, saya mengulangi. Aku dan kau bersama-sama mendirikan perusahaan ini, pernah menandatangani jaminan pribadi untuk perusahaan, mendatangi 67 rumah sakit, dan lebih dari 100 panti jompo. Sekarang di mulutmu, aku menjadi pemegang saham lama yang membatasi bisnis baru? Ia mengalihkan pandangannya. Kau terlalu konservatif. Setiap proyek baru harus diverifikasi berulang kali,
Kita kehilangan banyak kesempatan. Jadi kau butuh orang yang lebih penurut. Maya setidaknya mau percaya pada penilaianku. Dia percaya pada saham yang kau janjikan padanya. Bima sontak menatap saya. Saya tahu tebakan saya benar. Berapa banyak saham Kalimantan yang kau berikan padanya? Ia tidak menjawab. Saya terus bertanya, 3%? 5%? Atau kau berjanji setelah cerai, sahamku juga akan kau berikan padanya? Tidak ada yang mau mengambil sahammu. Kalau begitu tunjukkan struktur kepemilikan saham Kalimantan. Itu properti pribadiku. Yang 30 miliar rupiah diantaranya berasal dari properti bersama kita. Bima terdiam. Saya mendorong perjanjian cerai ke arahnya. Kau boleh tidak menandatanganinya. Tapi mulai hari ini, agunan properti, sumber dana Kalimantan, dan apakah teknologi serta rantai pasokan Nusatek digunakan secara ilegal, akan aku selidiki satu persatu. Semakin dalam kau selidiki, semakin besar kerugian perusahaan. Bukan aku yang membuat perusahaan rugi, saya menatapnya. Kaulah yang memperlakukan perusahaan seperti hadiah yang bisa dibongkar dan dibagikan. Ia berdiri lama, akhirnya tidak mengambil perjanjian cerai. Sebelum pergi, ia berbalik. Citra Anindita, kau akan menyesal. Saat pendanaan gagal, bonus karyawan tidak bisa dibayarkan, pemasok berhenti mengirim barang, kau akan mengerti, tidak semua hal yang benar pantas untuk dilakukan. Pintu tertutup. Saya menatap surat pernyataan di meja. Ia sudah tidak lagi menyangkal, hanya mulai membuat saya merasa bersalah karena telah mengungkap kebenaran. Struktur kepemilikan saham Kalimantan Sehat yang sebenarnya terungkap seminggu kemudian. Ibu Ratna, sebagai direktur independen, secara resmi mengajukan permintaan informasi khusus kepada Nusatek. Bima menolak memberikan data dengan alasan Kalimantan bukan perusahaan afiliasi Nusatek. Malam itu, seorang investor awal mengirimi saya sebuah proposal pendanaan. Judul dokumennya adalah Rencana Restrukturisasi Bisnis dan Pemisahan Unit Kesehatan Premium Nusatek Inovasi. Nama kode internalnya, Proyek Kalimantan. Proposal itu menunjukkan bahwa Nusatek akan mengalihkan algoritma inti, lini produk premium, jaringan distribusi Jawa Barat, dan sebagian staf R&D ke Kalimantan Sehat. Setelah pengalihan selesai, Nusatek akan memegang 30% saham Kalimantan, manajemen Kalimantan memegang 40%, dan investor baru memegang 30%. Dalam daftar pemegang saham manajemen, Bima mendapatkan 25%, Maya Lestari 5%, sisanya 10% dicadangkan untuk tim inti. Saya memegang 31% saham Nusatek, tetapi Nusatek hanya memiliki 30% di Kalimantan. Setelah 2 lapis dilusi, kepemilikan efektif saya atas bisnis premium, yang semula milik perusahaan akan turun menjadi kurang dari 10%. Sementara Bima, melalui kepemilikan pribadi dan kontrol atas Nusatek, akan terus menguasai Kalimantan. Jika rencana ini berhasil, ia tidak perlu secara langsung mendilusi saham saya di Nusatek. Ia hanya perlu memindahkan aset paling berharga ke perusahaan lain. Yang tersisa untuk saya tetap 31%, tetapi 31% dari sebuah cangkang kosong. Saya akhirnya mengerti mengapa Maya Lestari berani menyebut dirinya istri direktur utama di acara tahunan. Itu bukan sekadar pamer di antara wanita. Malam acara tahunan itu, seharusnya ada upacara penandatanganan kerja sama strategis kesehatan premium. Kepala mitra sejati akan hadir sebagai perwakilan distributor. Maya Lestari, dengan gaun putihnya, duduk di meja utama sebagai pasangan Bima dan calon manajemen Kalimantan di hadapan semua investor. Mereka ingin sebuah penampilan publik untuk membuat semua orang menerima komunitas kepentingan yang baru ini. Kepulangan saya yang tiba-tiba dan duduk di meja utama mengacaukan seluruh rencana. Maya Lestari salah mengira saya hanyalah seorang eksekutif lama yang terpinggirkan dan menyerang lebih dulu. Gelas anggur itu tidak hanya menyiram kebohongannya, tetapi juga menyiram citra yang paling dibutuhkan oleh proyek Kalimantan. Investor yang mengirimkan dokumen itu mungkin adalah perwakilan dari lembaga investor paling awal di Nusatek. Ia tidak memihak, hanya memberitahu saya satu hal. Bima menjelaskan kepada kami bahwa proyek Kalimantan sudah mendapat dukungan darimu. Katanya kau berencana untuk mundur dari operasional dalam jangka panjang,
dan hanya mempertahankan keuntungan finansial. Rapat yang mana? Rapat komunikasi investor tanggal 14 September. Hari itu saya di rumah sakit menemani ibu melakukan pemeriksaan pasca operasi. Pukul 11.20 pagi, Bima menelepon saya. Ia bilang Dewan Direksi akan memperpanjang kredit dari sebuah bank. Dan bertanya, apakah saya setuju ia terus mewakili saya dalam urusan pendanaan. Saya menjawab, selama tidak menambah jaminan pribadi, kau lanjutkan saja sesuai rencana semula. Ia merekam kalimat itu. Dalam rapat komunikasi investor, ia hanya memutar bagian kedua. Kau lanjutkan saja sesuai rencana semula. Tidak ada yang tahu rencana semula yang saya maksud adalah kredit bank. Semua orang mengira saya setuju dengan pemisahan bisnis. Ini bukan tindakan impulsif. Sejak ia meminta saya menandatangani surat kuasa di rumah sakit itu, seluruh rencana ini sudah dimulai. Malam itu, saya duduk sendirian di lantai apartemen, menyusun semua panggilan telepon, email, dan jadwal selama setengah tahun terakhir menjadi sebuah lini masa. Maret. Ibu sakit parah, saya meninggalkan Jakarta. April. Maya Lestari masuk kerja. Mei. Bima pertama kali mengusulkan bisnis premium harus meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Juni. Mitra Sejati dipulihkan status kerjasamanya. Juli. Kalimantan Sehat didirikan. Agustus. Pinjaman agunan properti bersama cair. September. Bima menggunakan rekaman yang diedit untuk mengklaim kepada investor bahwa saya mendukung pemisahan. Oktober. Kalimantan mulai menghubungi pemasok Nusatek. Desember. Penampilan publik di acara tahunan. Setiap langkah bukanlah kebetulan. Saya pernah mengira ia hanya tertarik pada seorang wanita muda, menikmati puja-puji dan kesegaran. Sekarang saya baru melihat dengan jelas, Maya Lestari bisa berdiri di sampingnya karena ia memenuhi dua keinginan terbesarnya sekaligus. Ia memberinya akses ke distributor dan memberinya kepatuhan tanpa syarat. Sedangkan saya akan memeriksa kontrak, menanyakan risiko, dan menolak menggunakan kepentingan perusahaan untuk mengisi ambisi pribadinya. Ia bukan tiba-tiba tidak mencintaiku lagi. Ia hanya semakin membenci diriku yang punya penilaian sendiri. Keesokan harinya, saya berinisiatif bertemu dengan Pak Surya, investor yang mengirim dokumen, dan dua pemegang saham institusional lainnya. Saya tidak meminta mereka untuk segera memihak, hanya mengajukan 3 hal. Pertama, menangguhkan semua persetujuan internal terkait proyek Kalimantan. Kedua, menunjuk kantor akuntan publik independen untuk melakukan audit khusus terhadap transaksi terkait Mitra Sejati, Cakrawala, dan Kalimantan. Ketiga, sebelum audit selesai, setiap tindakan yang melibatkan pengalihan paten, algoritma, data pemasok, dan personel inti harus mendapatkan persetujuan tertulis bersama dari kedua pendiri. Pak Surya bertanya, jika investigasi ini memengaruhi pendanaan, apa rencana alternatifmu? Saya memberikan perhitungan arus kas. Setelah menangguhkan Mitra Sejati, proyeksi pendapatan perusahaan tahun depan memang akan turun. Tetapi bisnis utama yang ada masih menguntungkan. Selama kita memotong pengeluaran pasar fiktif sebesar 80 miliar rupiah dan menunda 2 lini produk non-inti, arus kas bisa bertahan selama 11 bulan. Direktur lain bertanya, bagaimana dengan bisnis premium? Tetap di Nusatek. Sebagian perjanjian awal yang sudah ditandatangani Kalimantan, yang menggunakan teknologi dan rantai pasokan tanpa otorisasi Nusatek, tidak sah. Pak Surya menatap saya. Bima akan mengatakan kau menghalangi perkembangan perusahaan karena masalah pernikahan. Karena itu saya tidak akan hanya bicara soal pernikahan. Saya meletakkan bukti transfer dana Mitra Sejati, dokumen agunan, pesanan pembelian Kalimantan, dan proposal pendanaan satu persatu di atas meja. Saya bicara bukti. Sebelum rapat berakhir, Pak Surya menanyakan satu pertanyaan terakhir. Bu Citra, tujuan Anda adalah menyingkirkan Bima dari perusahaan? Saya terdiam sejenak. Tujuan saya adalah mencegahnya mengosongkan perusahaan. Apakah pada akhirnya ia masih bisa bertahan atau tidak? Tergantung pada apa yang telah ia lakukan. Kali ini, saya tidak lagi mencoba membuktikan diri sebagai istri yang terluka.
Saya hanya membuktikan bahwa ia bukan lagi seorang manajer yang layak dipercaya. Serangan balasan Bima datang lebih cepat dari yang saya duga. Sehari setelah usulan audit khusus diajukan ke Dewan Direksi, bagian hukum perusahaan mengirimkan surat somasi kepada saya. Surat itu menyatakan bahwa selama masa penonaktifan, saya secara sepihak menghubungi pemasok dan memperoleh dokumen bisnis Kalimantan, diduga melanggar rahasia dagang dan mengganggu transaksi. Selanjutnya, Kalimantan Sehat mengajukan gugatan perdata terhadap saya atas tuduhan pencemaran nama baik. Meskipun baru sebatas pendaftaran gugatan, berita itu dengan cepat disebar ke media online. Opini publik bergeser dari istri bos siram sekretaris menjadi pendiri yang tersisih karena konflik rumah tangga menyerang proyek baru suami secara jahat. Maya Lestari menerima wawancara dari sebuah media bisnis. Ia sama sekali tidak mengakui hubungan asmaranya, hanya berulang kali menekankan bahwa Bima adalah seorang pengusaha yang sangat bertanggung jawab, dan ia hanya membantunya memajukan bisnis inovatif. Di akhir wawancara, dengan mata berkaca-kaca ia berkata, keluarga seorang pengusaha memang sangat berat, tetapi tidak seharusnya karena konflik rumah tangga, ratusan karyawan ikut menanggung akibatnya. Kalimat itu tepat sasaran mengenai ketakutan semua orang. Di internal perusahaan, beberapa orang mulai membuat petisi online meminta saya untuk tidak mengganggu proses pendanaan. Total ada 127 tanda tangan. Banyak di antaranya adalah manajer produk yang saya rekrut sendiri. Linda, seorang manajer produk, mengirimi saya pesan pribadi, Bu Citra, maaf. Saya tahu masalahnya mungkin tidak seperti yang diberitakan di luar, tapi semua orang benar-benar takut perusahaan kenapa-kenapa. Saya tidak menyalahkannya. Karyawan biasa tidak punya kewajiban untuk ikut berjudi dengan pendiri. Mereka hanya ingin menerima gaji tepat waktu. Yang benar-benar membuat saya terkejut adalah Bima kemudian mengadakan rapat umum karyawan. Ia mengumumkan bahwa proyek Kalimantan adalah kurva pertumbuhan kedua perusahaan, dan saya menentang pemisahan karena kurangnya pemahaman terhadap bisnis baru. Dalam rekaman rapat itu, ia berdiri di depan dinding merek yang pernah saya desain. Nusatek tidak bisa selamanya diam di tempat. Siapapun, sebesar apapun kontribusinya di masa lalu, tidak boleh menjadi penghalang bagi perusahaan untuk maju. Di bawah panggung, beberapa orang bertepuk tangan. Maya Lestari duduk di barisan depan, menatapnya dengan tatapan penuh kemenangan. Malam itu, dua lembaga investor mengubah sikap mereka. Mereka berpendapat audit boleh dilanjutkan, tetapi bisnis Kalimantan tidak boleh ditangguhkan. Dewan Direksi melakukan voting darurat. Proposal pemisahan Kalimantan lolos ke tahap evaluasi resmi dengan selisih tipis. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar kehilangan keunggulan. Yang lebih buruk, pemasok di Karawang tiba-tiba berbalik badan, menolak memberikan bukti pesanan kepada saya. Pimpinannya ditelepon penuh penyesalan. Bu Citra, Kalimantan menjanjikan semua pesanan selama 3 tahun ke depan kepada kami. Kami ini perusahaan kecil, harus bertahan hidup. Saya mengerti. Mereka juga meminta kami membuat pernyataan bahwa parameter pesanan dirancang oleh pabrik sendiri, bukan dari Nusatek. Apakah Anda sudah menandatanganinya? Hening di seberang sana. Saya sudah tahu jawabannya. Setelah menutup telepon, saya duduk di parkiran selama setengah jam. Selama 9 tahun terakhir, saya selalu percaya bahwa hubungan kerjasama yang stabil dibangun di atas kepercayaan. Tetapi ketika kepentingannya cukup besar, kepercayaan adalah hal yang paling mudah digantikan. Keesokan harinya, pengadilan mengeluarkan putusan atas permohonan pembatasan pelepasan aset properti saya. Sebelum keaslian surat kuasa agunan dipastikan, rumah tersebut tidak boleh dialihkan atau diagunkan lagi. Ini adalah kemenangan kecil. Tetapi pukulan berikutnya datang dengan cepat. Bank menemukan adanya sengketa pada surat kuasa agunan dan meminta Kalimantan untuk menambah jaminan. Jika tidak, pinjaman bisa ditarik lebih awal. Malam itu juga Bima menemukan saya. Ia melemparkan setumpuk dokumen bank ke meja. Kau tahu apa artinya penarikan pinjaman lebih awal? Artinya sumber dana Kalimantan bermasalah. 30 miliar rupiah itu sudah diinvestasikan untuk R&D dan jaringan distribusi. Begitu bank menariknya, perusahaan akan langsung wan prestasi. Itu perusahaanmu.
Kalimantan adalah masa depan Nusatek. Dalam proposal itu, Nusatek hanya punya 30%. Tanpa Kalimantan, investor akan menekan valuasi Nusatek. Opsi saham karyawan juga akan menyusut. Ia menatapku. Demi balas dendam, kau rela membuat semua orang ikut menanggung akibatnya? Kalimat ini sudah ia ucapkan dengan berbagai cara, tetapi tetap saja terasa sakit. Karena Nusatek memang bukan hanya perusahaan saya dan dia. Di dalamnya ada karyawan lama yang sudah mengikuti kami selama 9 tahun, ada yang baru membeli rumah, baru punya anak, setiap bulan menunggu gaji untuk membayar cicilan. Jika saya membabi buta, yang terluka bukan hanya Bima, ia tahu persis kelemahan saya ini. Ia tahu saya tidak tega. Aku bisa meminta Kalimantan menaikkan kepemilikan Nusatek menjadi 40%, katanya. Aku juga bisa membatalkan opsi saham pribadi Maya. Apa dia tahu? Ini keputusan bisnis, tidak perlu persetujuannya. Kemarin di rapat karyawan kau masih bilang dia yang mendorong inovasi bisnis. Citra, kita sama-sama mundur selangkah. Perceraian, ia berhenti sejenak. Tunggu setelah perusahaan stabil, baru kita bicarakan. Saya akhirnya mengerti. Apa yang ia sebut mundur selangkah adalah saya menghentikan penyelidikan, mempertahankan pernikahan, dan terus menanggung risiko untuknya. Sementara ia hanya perlu mengembalikan sedikit dari apa yang sudah ia ambil. Aku tidak akan menarik permohonanku. Wajah Bima menjadi dingin. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Keesokan harinya, Dewan Komisaris Perusahaan menerima laporan pengaduan atas nama. Pelapornya adalah Maya Lestari. Ia mengklaim bahwa selama saya menjabat sebagai kepala produk, saya pernah meminta pemasok untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan yang dikendalikan oleh kerabat saya. Perusahaan yang dilaporkan bernama Indokarya Design, sebuah studio yang didirikan oleh sepupu saya bertahun-tahun lalu. 5 tahun lalu, Nusatek memang membayar biaya desain sebesar 2,6 miliar rupiah kepada Indokarya. Proyeknya nyata, kontrak, hasil kerja, dan catatan serah terima semuanya lengkap. Tetapi Maya Lestari menunjukkan sebuah email lama. Dalam email itu, saya berkata kepada bagian pengadaan, proposal Indokarya sudah saya lihat, bisa langsung masuk ke negosiasi komersial, tidak perlu seleksi putaran pertama lagi. Ia mendefinisikan kalimat ini sebagai saya mengintervensi pengadaan untuk keuntungan kerabat. Di internet dengan cepat muncul judul baru, pendiri Nusatek anti korupsi palsu, singkirkan lawan sejati. Kerabat sendiri dapat kontrak miliaran, tapi menuduh suami transaksi afiliasi. Untuk pertama kalinya saya merasakan bagaimana bukti tidak perlu sepenuhnya palsu, cukup dengan memotong sebagian konteks, kebenaran bisa dipelintir menjadi sesuatu yang lain. Dewan Komisaris memutuskan untuk menyelidiki transaksi afiliasi selama masa jabatan saya juga. Audit khusus pun diperluas cakupannya. Secara permukaan, kedua belah pihak sama-sama diselidiki. Kenyataannya, saya kehilangan keunggulan moral. Bima sangat paham, cara terbaik untuk membuat kebenaran kehilangan kekuatannya bukanlah dengan membuktikan diri tidak bersalah, melainkan dengan menyeret semua orang ke dalam lumpur. Penyelidikan proyek Indokarya berlangsung selama 10 hari. Saya tidak merespons di media online, juga tidak meminta sepupu saya untuk membela. Saya hanya menyerahkan data lengkap kepada tim audit. Proposal dari 3 penawar saat itu, matriks penilaian, hasil desain, data penjualan produk setelah diluncurkan, serta 1 notulen rapat Dewan Direksi yang sengaja diabaikan oleh Maya Lestari. Notulen itu menunjukkan bahwa penanggung jawab akhir persetujuan proyek Indokarya adalah Bima Aditya. Saat itu, ia bahkan berkata di rapat, selama harganya wajar, hubungan keluarga seharusnya tidak menjadi alasan untuk menolak kemampuan profesional. 5 tahun lalu, kalimat itu adalah dukungannya untuk saya. 5 tahun kemudian, ia membiarkan Maya Lestari menggunakan hal yang sama untuk menyerang saya. Hasil audit akhir menyimpulkan bahwa Indokarya dan saya memiliki hubungan keluarga yang tidak diungkapkan secara tertulis secara memadai. Prosedurnya ada cacat, tetapi harga kontrak lebih rendah dari penawaran sejenis, penyerahan hasil kerja nyata, dan tidak ditemukan adanya pengalihan keuntungan. Konsekuensi yang saya terima adalah peringatan terbuka dari Dewan Direksi dan diminta untuk melengkapi pengungkapan historis. Saya menerimanya.
Prosedur yang salah tetaplah salah. Saya tidak perlu menampilkan diri tanpa celah untuk membuktikan pihak lain bersalah. Bersamaan dengan proyek Indokarya, audit terhadap Mitra Sejati dan Cakrawala juga berjalan. Perusahaan audit cloud pihak ketiga, berdasarkan resolusi Dewan Direksi, mengambil data historis dari server read-only keuangan. Arsip asli bisa diambil, tetapi catatan di cloud tidak bisa dihapus. Dalam 2 bulan, konsultan Cakrawala mengeluarkan 12 faktur kepada Nusatek. Isinya adalah riset pasar, perencanaan acara, pemeliharaan klien, dan konsultasi merek. Setelah diperiksa satu persatu oleh auditor, ditemukan bahwa 9 dari layanan tersebut tidak memiliki bukti hasil kerja apapun. Foto-foto dari 3 acara forum kesehatan ternyata berasal dari acara publik perusahaan lain. Dari 2 daftar klien, 47 nomor telepon kontak ternyata duplikat, bahkan ada 12 nomor KTP kepala panti jompo yang ternyata milik usaha perorangan yang sudah ditutup. Yang lebih penting, dana konsultasi pertama sebesar 8 miliar rupiah yang diterima Cakrawala, dalam 3 hari dipecah dan ditransfer. 2 miliar diantaranya masuk ke rekening Mitra Sejati, 1,2 miliar masuk ke perusahaan media yang dikendalikan oleh Maya Lestari, dan 3 miliar lainnya ditransfer ke Kalimantan Sehat. Rantai dana ini membuktikan bahwa modal operasional awal Kalimantan tidak hanya berasal dari agunan rumah. Ia juga mengambil uang dari Nusatek melalui kontrak layanan fiktif. Doni memberikan riwayat email persetujuan yang lengkap. Di email pertama, ia dengan jelas menulis, materi penyerahan dari Cakrawala tidak lengkap, tidak disarankan untuk dibayar. 20 menit kemudian, Bima membalas, proyek ini ditangani langsung oleh kantor direksi. Bayar dulu, materi menyusul. Maya Lestari kemudian menambahkan, Pak Bima sudah mengonfirmasi, keterlambatan pembayaran akan memengaruhi kontrak kerangka 500 miliar. Setiap email memiliki stempel waktu server dan tanda tangan digital, tidak bisa disangkal. Saat tim audit hendak memanggil Maya Lestari, ia tiba-tiba mengambil cuti sakit. Sore harinya, saya menerima pesannya. Kita bertemu. Lokasinya di sebuah kafe khusus anggota. Ia mengenakan masker dan topi. Setelah masuk, ia memastikan tidak ada orang yang dikenal di sekitarnya. Apa yang kau mau? Tanyanya. Saya bertanya, apa yang kau punya? Ia meletakkan ponsel di atas meja. Aku bisa membuktikan proyek Kalimantan adalah ide Bima. Aku sudah tahu, kau tidak tahu semuanya. Ia memutar sebuah rekaman suara. Suara Bima terdengar dari ponsel. Pemegang saham lama di Nusatek terlalu banyak. Citra juga selalu mempermasalahkan risiko. Nanti kalau bisnis premium sudah pindah ke Kalimantan, pengambilan keputusan akan jauh lebih cepat. Suara Maya Lestari bertanya, nanti kalau dia tahu bagaimana? Ibunya tidak bisa ditinggal. Setidaknya setahun ini dia tidak akan kembali. Kalaupun kembali, sahamnya hanya di Nusatek, tidak bisa mengurus Kalimantan. Lalu 5% yang kau janjikan padaku, setelah pendanaan masuk, langsung kita tanda tangani. Perceraian kapan diurus? Hening beberapa detik. Bima berkata, tunggu setelah pemisahan selesai. Aku tidak akan membiarkan dia memengaruhi posisimu. Rekaman berhenti di situ. Maya Lestari menatap saya. Aku bisa memberikan file aslinya kepada tim audit, bisa juga aku publikasikan. Syaratnya, kau berhenti menuntut 1,2 miliar rupiah yang aku terima. Saya tersenyum. Uang itu masuk ke perusahaan yang kau kendalikan. Bukan berarti aku bilang tidak usah dituntut, lalu masalah selesai. Kau pemegang saham terbesar. Selama kau tidak meminta pelaporan pidana, Dewan Direksi bisa menanganinya sebagai pelanggaran internal. Di acara tahunan kau mengaku sebagai istri direktur utama karena rekaman ini. Wajahnya tampak tidak senang. Dia sudah janji padaku, dia janji akan cerai. Bukan berarti kau sudah menjadi istrinya. Kalian sudah tidak punya perasaan lagi. Jadi kau bisa menyamar sebagai diriku? Mengambil uang perusahaan untuk dirimu dan keluargamu? Tiba-tiba suaranya meninggi. Jangan sok suci. Dia memberitahuku Nusatek bisa seperti sekarang ini terutama karena pendanaan dan manajemen darinya. Kau hanya berkontribusi di awal, setelah itu hanya menerima dividen saham.
Dia juga bilang kau menggunakan ibumu yang sakit untuk mengikatnya, membuatnya tidak berani bercerai. Saya menatapnya dengan tenang. Kata-kata ini lebih menyakitkan daripada kalimat saya istri Bima di acara tahunan. Bukan karena saya percaya, tetapi karena saya tahu Bima memang mungkin mengatakan hal seperti itu. Ia perlu menggambarkan saya sebagai wanita yang tidak kompeten, paranoid, dan menjadi beban, agar pengkhianatannya terlihat wajar. Maya Lestari melanjutkan. Aku menemaninya bertemu klien, melindunginya dari minuman keras, mencarikannya distributor. Apa yang dia janjikan padaku adalah aku. Lalu kenapa kau datang menemuiku? Ia terdiam. Karena dia berencana membatalkan opsi sahammu. Saya berhasil menebak. Mata Maya Lestari langsung memerah, bukan karena sedih, tapi karena marah. Dia bilang sebelum audit selesai, semua kepemilikan saham manajemen harus ditunda. Tapi semua komunikasi eksternal Kalimantan aku yang ngurus. Mitra sejati juga aku yang bawa. Sekarang dia mau melimpahkan semua tanggung jawab ke ayahku dan aku. Saya bersandar di kursi. Jadi kau akhirnya sadar, usaha bersama yang ia katakan padamu, sama seperti yang ia katakan padaku dulu. Ia sontak mengangkat kepala. Aku tidak sama denganmu. Memang tidak sama. Aku butuh 7 tahun untuk melihatnya dengan jelas, kau hanya butuh setengah tahun. Ia menggenggam ponselnya. Jadi, kau mau rekamannya atau tidak? Mau? Matanya berbinar penuh harap, tapi aku tidak akan menukarnya dengan pembebasanmu. Kau menyerahkannya secara sukarela bisa menjadi bukti kerja sama dalam penyelidikan. Mengenai konsekuensi apa yang harus kau tanggung, biar hukum dan dewan direksi yang memutuskan. Kau menipuku, aku tidak mengundangmu datang. Saya bangkit hendak pergi. Maya Lestari tiba-tiba memanggil, Citra Anindita. Kau tidak takut aku hapus rekamannya? Saya berbalik. Rekaman itu bisa membuktikan dia menipumu. Catatan transfer bisa membuktikan kau mengambil uang. Kau hapus atau tidak akan mengubah yang kedua. Ia menatap saya. Wajahnya untuk pertama kalinya menunjukkan ketakutan yang sesungguhnya. Selama ini ia mengira selama berpegang pada Bima, ia akan mendapatkan status, saham, dan keamanan. Sekarang ia akhirnya mengerti, Bima bukanlah jalan keluarnya. Dan ia sudah lama menjadi bukti yang siap dikorbankan oleh Bima. Maya Lestari tidak langsung menyerahkan rekaman itu. Ia masih menunggu Bima berbalik, tetapi Bima sudah bertindak lebih dulu. Sehari setelah hasil audit awal keluar, ia menyerahkan penjelasan kepada Dewan Direksi, mendefinisikan kontrak Cakrawala sebagai penyimpangan eksekusi kantor direksi. Dalam penjelasannya, ia menulis, proyek Mitra Sejati dipimpin oleh Maya Lestari. Penyedia jasa Cakrawala direkomendasikan oleh Maya Lestari. Materi pembayaran diverifikasi oleh Maya Lestari. Ia sendiri hanya menyetujui berdasarkan informasi yang diserahkan oleh sekretaris dan tidak mengetahui aliran dana akhir ke Kalimantan. Dokumen setebal 13 halaman itu, setiap halamannya membentuk citra Maya Lestari sebagai bawahan yang memanfaatkan jabatan untuk menipu atasan. Bima bahkan melampirkan riwayat percakapan mereka. Maya Lestari berulang kali meyakinkannya bahwa jaringan distribusi Pak Wijoyo tidak ada masalah, materi Cakrawala asli, dan penggunaan dana sesuai aturan. Kata-kata itu memang benar. Tetapi ia menghapus bagian di mana ia sendiri yang memerintahkan bayar dulu, materi menyusul. Setelah melihat dokumen itu, Maya Lestari benar-benar kehilangan kendali. Ia menerobos masuk ke kantor direktur utama, di hadapan 7 atau 8 karyawan. Ia mempertanyakan Bima, kau yang menyuruhku melakukan ini? Kau bilang setelah Kalimantan berdiri kita akan menikah. Bima menyuruh Satpam membawanya pergi. Saat meronta, ia memecahkan piala penghargaan di meja kantor. Setengah jam kemudian, ia dinonaktifkan secara resmi. Malam itu, Maya Lestari mengirimkan rekaman suara itu kepada tim audit. Bersamaan dengan itu, ia juga menyerahkan draft perjanjian penitipan saham Kalimantan. Dalam perjanjian itu, 5% saham yang seharusnya ia dapatkan tidak akan langsung didaftarkan atas namanya, melainkan dititipkan melalui sebuah perusahaan kemitraan bernama Manajemen Cipta Mandiri. Pemilik sebenarnya dari Cipta Mandiri adalah Ibu Rina, ibu mertua saya. Ini berarti Bima sejak awal tidak pernah berniat memberikan saham itu kepada Maya Lestari secara sungguhan.
Ia meminta ibunya untuk menitipkannya, bisa menenangkan Maya Lestari, juga bisa menariknya kembali kapan saja. Maya Lestari mengira dirinya adalah mitra, padahal hanya alat untuk mendapatkan distributor, menjalankan proses, dan menanggung tanggung jawab. Ibu Rina, setelah mengetahui draft penitipan itu terungkap, sore harinya datang ke kantor. Ia mencegat saya di luar ruang rapat Dewan Direksi. Citra, Cipta Mandiri itu hanya Bima minta tolong ibu kelola, ibu tidak mengambil sepeser pun. Apakah ibu tahu Kalimantan akan mengambil alih bisnis Nusatek? Bima bilang itu untuk pengembangan. Apakah ibu tahu rumah kita diagunkan? Ia tidak berbicara. Apakah ibu tahu Maya Lestari menyamar sebagai saya? Ibu sudah menasihatinya jangan terlalu pamer. Saya menatap wanita di hadapan saya yang pernah berkata menganggap saya seperti anak kandungnya. Tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Ia bukan tidak tahu. Ia hanya menganggap bisnis putranya lebih penting daripada hak saya, pilihan putranya lebih penting daripada martabat saya. Selama keuntungan akhirnya tetap berada di keluarga Bima, siapapun yang dikorbankan dalam prosesnya tidak masalah. Bu, saya memanggilnya seperti itu untuk terakhir kalinya. Mulai sekarang, urusan Kalimantan, Nusatek, rumah, dan perceraian, kita bicarakan melalui pengacara. Ia sontak mencengkeram tangan saya. Kau benar-benar mau cerai? Bima hanya salah langkah. Kalian sudah melewati begitu banyak kesulitan bersama, bagaimana bisa berpisah begitu saja? Dia tidak salah langkah. Dia berjalan selama setengah tahun penuh, sejak dari surat kuasa di rumah sakit itu. Mata Ibu Rina memerah. Lalu bagaimana nasibnya? Saya perlahan menarik tangan saya. Dia 37 tahun, punya perusahaan, punya pengacara, punya ibu, dan punya pilihan hidupnya sendiri. Kenapa ibu pikir setelah meninggalkanku, dia tidak bisa hidup? Rapat direksi luar biasa hari itu berlangsung selama 5 jam. Bima masih mencoba mempertahankan jabatannya. Ia mengakui kesalahan manajemen, tetapi menyangkal sengaja mengalihkan aset. Mengenai proyek Kalimantan, ia menjelaskannya sebagai inovasi bisnis yang normal. Mengenai rekaman yang diedit, ia mengklaim investor salah paham. Mengenai agunan rumah, ia bersikeras surat kuasa sah. Mengenai dana cakrawala yang masuk ke Kalimantan, ia mengaku tidak tahu menahu. Para direktur mulai goyah. Bukan karena percaya ia tidak bersalah, tetapi karena memberhentikan direktur utama secara tiba-tiba akan membawa guncangan besar bagi perusahaan. Pak Surya mengusulkan solusi jalan tengah. Menonaktifkan Bima dari jabatan direktur utama selama 30 hari, Dewan Direksi membentuk komite manajemen sementara, audit khusus dilanjutkan, dan menunggu laporan akhir untuk memutuskan pemberhentian atau tidak. Bima menerimanya. Saat meninggalkan ruang rapat, ia menatap saya lama. Puas, audit belum selesai, kau sudah mau melihatku tidak punya apa-apa. Yang kau kehilangan sementara adalah jabatan. Yang hampir aku kehilangan adalah perusahaan, rumah, dan hak milikku yang bahkan aku tidak tahu, sudah kau jual. Tapi sekarang kau tidak kehilangan apa-apa, katanya dengan percaya diri. Kalimantan belum selesai dipisahkan, rumah juga belum disita bank. Semua masalah bisa diperbaiki. Saya menatapnya. Jadi, hanya kerugian yang berhasil terjadi yang dihitung sebagai kerugian? Ia membuka mulut, tidak bisa menjawab. Saya mengeluarkan sebuah kantong barang bukti transparan dari tas. Di dalamnya ada cincin kawin itu. Rabu depan mediasi perceraian, jangan mangkir lagi. Ia menatap cincin itu. Matanya akhirnya menunjukkan sedikit kepanikan. Citra, apa kita harus sampai ke perceraian? Bukan kita, kata saya. Tapi kau, yang sudah sampai di sini. Laporan akhir audit khusus dirilis pada hari rapat umum pemegang saham luar biasa. Tempatnya masih di hotel yang sama dengan acara tahunan. Sebulan yang lalu, Maya Lestari di sini menginjak kartu nama saya dan mengaku sebagai istri direktur utama. Sebulan kemudian, ia duduk di barisan paling belakang, di samping pengacaranya. Bima duduk di sisi kiri meja utama. Papan nama direktur utama sudah dicabut. Di hadapannya hanya tertulis direktur, pemegang saham, Bima Aditya. Saya duduk di tengah meja utama. Tidak mengenakan gaun, tidak memakai perhiasan apapun. Di atas meja ada 4 benda. Kontrak mitra sejati, aliran dana cakrawala,
proposal pemisahan Kalimantan, dan hasil pemeriksaan forensik surat kuasa yang ditandatangani malam ibu saya dirawat di rumah sakit. Setelah RUU PSLB dimulai, Kepala Audit pihak ketiga membacakan kesimpulan, dari 12 layanan cakrawala, 9 tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Nusatek telah membayar 16 miliar rupiah, di mana setidaknya 8,2 miliar diantaranya fiktif atau tidak benar. Sebagian dana melalui beberapa lapisan rekening masuk ke Kalimantan Sehat. Maya Lestari dan perusahaan yang dikendalikan ayahnya mendapatkan keuntungan langsung. Komitmen pengadaan 500 miliar rupiah dari mitra sejati kurang memiliki kemampuan untuk dipenuhi. Apa yang disebut uang jaminan sebenarnya berasal dari pembayaran awal Nusatek. Transaksi ini tidak memiliki dasar komersial yang wajar. Kalimantan Sehat, tanpa otorisasi, telah menghubungi pemasok Nusatek, menggunakan parameter produk yang belum dirilis, dan mencoba mengambil alih bisnis premium Nusatek. Selama proses pemisahan Kalimantan, Bima Aditya tidak secara penuh mengungkapkan kepemilikan saham pribadinya, pengaturan keuntungan untuk Maya Lestari, dan rencana penitipan saham oleh Ibu Rina kepada Dewan Direksi. Terakhir adalah surat kuasa. Lembaga forensik mengonfirmasi bahwa halaman pertama dan kedua surat kuasa tidak dicetak dari batch yang sama. Bekas jilidan menunjukkan bahwa dokumen pernah dibongkar dan dipasang kembali. Waktu pencetakan halaman kedua 11 hari lebih lambat dari waktu saya menandatangani. Artinya, saat saya menandatangani, surat kuasa itu tidak memiliki klausul agunan properti tidak bergerak. Halaman itu ditambahkan kemudian. Terdengar bisik-bisik di seluruh ruangan. Pengacara Bima segera berdiri. Pemeriksaan hanya bisa membuktikan waktu pencetakan yang berbeda, tidak bisa membuktikan bahwa Pak Bima secara pribadi mengganti dokumen. Saya mengangguk. Memang tidak bisa. Jadi bagian ini sudah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. RUU PSLB hari ini hanya membahas satu hal. Seorang manajer yang menggunakan surat kuasa yang cacat berat untuk mengagunkan properti bersama, lalu menyembunyikan hubungan afiliasi untuk mendorong pemisahan aset, apakah masih pantas untuk terus menjabat sebagai direktur dan direktur utama perusahaan? Bima akhirnya angkat bicara. Tujuan proyek Kalimantan adalah untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Saya akui beberapa proses terlalu agresif, dan saya akui kurangnya pengawasan terhadap Maya Lestari dan Cakrawala. Tapi tim R.D., negosiasi distributor, dan sumber pendanaan Kalimantan semuanya nyata. Jika proyek ini dihentikan total sekarang, Nusatek akan kehilangan pasar kesehatan premium. Saya menatapnya. Berapa banyak personel R.D. resmi yang dimiliki Kalimantan? Ia berhenti sejenak. Tim sedang dibentuk. Sampai kemarin, jumlah karyawan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan adalah 4 orang. Saya menampilkan daftarnya di layar. 1 orang administrasi, 1 keuangan, 2 pemasaran. Yang disebut tim R.D. semuanya adalah karyawan Nusatek yang bekerja paruh waktu. Yang disebut rantai pasokan adalah pabrik yang sudah bertahun-tahun bekerja sama dengan Nusatek. Yang disebut distributor adalah pesanan fiktif yang perlu dibeli dulu oleh Nusatek. Yang disebut sumber pendanaan didasarkan pada pengalihan bisnis inti Nusatek. Saya membuka proposal pemisahan Kalimantan. Kau tidak menciptakan kurva pertumbuhan kedua, kau hanya mengganti nama dari apa yang sudah dimiliki Nusatek, lalu membagikan sahamnya lagi. Pak Surya meminta untuk memutar rekaman lengkap yang diserahkan Maya Lestari. Suara Bima bergema di aula. Nanti kalau bisnis premium sudah pindah ke Kalimantan, saham di tangan Citra tidak akan memengaruhi kita lagi. Begitu kalimat itu keluar, beberapa pemegang saham yang tadinya ragu pun terdiam. Bima sontak menoleh ke arah Maya Lestari. Ia duduk di barisan belakang, wajahnya pucat pasi, tetapi tidak menghindar. Rekaman berlanjut. Ibunya setidaknya setahun ini tidak akan kembali, kalaupun kembali, sudah terlambat. Jari-jari saya di bawah meja perlahan mengepal. Kata-kata ini sudah pernah saya dengar, tetapi saat diputar di depan umum lagi, rasanya masih seperti pisau tumpul. Karena pada saat itu, saya setiap hari menjaga ibu menjalani rehabilitasi, tengah malam menangani masalah produk,
siang hari mengantre di rumah sakit, dan malamnya masih bertanya pada Bima apakah ada dokumen perusahaan yang perlu saya tanda tangani. Setiap kali ia berkata, "Kau fokus saja urus tante, perusahaan ada aku." Ternyata, maksudnya ada aku adalah agar saya tidak kembali. Setelah rekaman selesai, Ibu Ratna mengajukan 3 mosi. Pertama, memberhentikan Bima Aditya dari jabatan Direktur Utama. Kedua, mengajukan kepada RUU PSLB untuk memberhentikannya dari jabatan Direktur dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan pada perusahaan. Ketiga, menghentikan pemisahan Kalimantan dan menuntut ganti rugi dari Kalimantan, Cakrawala, dan pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab. Voting dimulai. Saya memegang 31%, lembaga yang diwakili Pak Surya 15%, lembaga lain 9%. Perwakilan dari platform kepemilikan saham karyawan pada saat terakhir memberikan suara setuju. Total 68,4% hak suara setuju untuk memberhentikan. Mosi disetujui. Bima duduk di sana, tidak langsung berdiri. Hasil voting di layar besar terpantul di wajahnya. Sebulan yang lalu, ia masih berdiri di rapat umum karyawan mengatakan siapapun tidak boleh menjadi penghalang kemajuan perusahaan. Sekarang, ia disingkirkan dari posisi direktur utama oleh aturan yang ia bangun sendiri. Maya Lestari juga tidak luput. Perusahaan secara resmi memutuskan hubungan kerjanya, menuntut pengembalian biaya reimburse yang tidak sesuai, dan keuntungan yang tidak semestinya, serta melaporkan masalah kontrak fiktif dan penggelapan dana perusahaan ke pihak berwajib. Semua kerjasama dengan Cakrawala dan mitra sejati dihentikan. Tindakan Kalimantan menggunakan data teknis Nusatek diminta untuk segera dihentikan. Saat RUU PSLB selesai, wartawan sudah menunggu di luar. Seseorang bertanya, "Bu Citra, Anda memenangkan kendali perusahaan, juga mengungkap hubungan suami dan sekretarisnya. Bagaimana perasaan Anda sekarang?" Saya berhenti. Ini bukan perang antara istri melawan sekretaris. Jika hanya masalah perasaan, saya tidak akan membuat lebih dari 300 karyawan dan semua pemegang saham menghadiri rapat bersama kami. Yang ditindak hari ini adalah transaksi afiliasi, kontrak fiktif, dan pengalihan aset. Mengenai pernikahan, saya akan menyelesaikannya secara hukum. Wartawan lain mengejar, apakah Anda akan kembali menjabat sebagai Direktur Utama? Komite manajemen sementara akan terus bekerja. Perusahaan bukanlah piala milik siapapun, dan tidak seharusnya berhenti beroperasi karena satu orang pergi. Setelah berkata demikian, saya melewati kerumunan. Di depan pintu putar hotel, Bima berdiri di sana. Tanpa sopir, tanpa sekretaris, juga tanpa para eksekutif yang mengelilinginya menunggu instruksi. Ia seolah baru pertama kali menyadari bahwa setelah seseorang kehilangan jabatan, sekelilingnya benar-benar menjadi kosong. "Citra," ia memanggil saya. "Kita bicara." Rabu depan mediasi. Aku tidak mau bicara soal perceraian. Tapi aku hanya ingin bicara soal perceraian. Ia maju selangkah. Soal Kalimantan, aku bisa memberikan kompensasi. Pinjaman rumah akan aku lunasi, kerugian perusahaan juga akan aku tanggung. Lalu, kita mulai lagi dari awal. Saya menatapnya. Kau ingin memulai lagi dari awal karena kau kehilangan jabatan Direktur Utama, bukan karena kau akhirnya mengerti apa yang kau lakukan itu salah. Wajahnya pucat. Aku akui, aku meremehkanmu. Kalimat ini lebih konyol lagi. Saya berkata, kau bukan meremehkanku. Kau terlalu yakin aku tidak akan pergi. Pada hari mediasi perceraian, Bima terlambat 20 menit. Ia tidak membawa pengacara perusahaan, hanya seorang pengacara perceraian. Mediator pertama-tama menanyakan keinginan kedua belah pihak. Saya menjawab, setuju untuk bercerai. Bima terdiam. Mediator bertanya sekali lagi, barulah ia berkata, saya tidak setuju. Ini pertama kalinya ia menolak secara eksplisit. Bukan karena tidak rela, tetapi karena perceraian akan membuatnya kehilangan total kendali atas aset bersama dan pengaruh terhadap saham yang saya miliki. Meskipun saham pranikah saya adalah milik pribadi, dividen setelah menikah, properti bersama, dan sebagian akun investasi masih perlu dibagi. Yang lebih penting, begitu bercerai, ia tidak bisa lagi menggunakan keputusan bersama suami istri sebagai pembenaran atas tindakannya. Pengacaranya mengusulkan untuk menyelesaikan sengketa perusahaan terlebih dahulu,
dan menunda perceraian selama 6 bulan. Saya menolaknya. Kemudian, pihak saya menyerahkan hasil pemeriksaan forensik agunan rumah, catatan pisah ranjang, video acara tahunan, rekaman suara Bima dengan Maya Lestari, serta daftar harta Gonogini. Setelah melihat materi, mediator bertanya pada Bima, apakah Anda mengakui memiliki hubungan di luar batas wajar atasan bawahan dengan Ibu Maya? Ia melirik saya. Tidak terjadi hubungan fisik. Saya tidak membantah. Pengacara saya memutar rekaman lain, yang diserahkan kemudian oleh Maya Lestari. Dalam rekaman itu, ia bertanya pada Bima, "Nanti kalau kau cerai, apa aku boleh pindah ke rumah yang sekarang?" Bima menjawab, "Rumah itu kan hanya tempat tinggal. Kalau kau mau, renovasi ulang juga boleh. Rumah itu setengahnya adalah hak milik saya. Ruang kerjanya adalah hasil rancangan saya setelah belasan kali revisi. Balkonnya ditanami melati putih pemberian ibu saya. Tetapi ia, saat belum bercerai, sudah berjanji akan membiarkan wanita lain merenovasinya." Setelah rekaman selesai diputar, Bima menunduk. "Waktu itu aku hanya ingin menenangkannya. Setiap kali kau menyakiti seseorang, alasannya selalu untuk menenangkan orang lain," kata saya. "Di acara tahunan kau tidak mengoreksinya karena takut dia malu. Menipu investor demi kelancaran pendanaan. Mengagunkan rumah demi pengembangan Kalimantan. Melimpahkan tanggung jawab kepadanya demi menyelamatkan diri sendiri. Setiap langkahmu punya alasan, tapi yang menanggung akibatnya selalu orang lain." Bima tiba-tiba menatap saya. "Lalu kau mempublikasikan audit, membuatku kehilangan perusahaan, membuat ibuku diselidiki, membuat karyawan tahu semua hal memalukan. Kau tidak menyakiti orang lain?" "Ada, saya tidak menghindar. Selama audit, pendanaan perusahaan tertunda, bonus karyawan ditunda. Saya diselidiki, perusahaan sepupu saya juga terkena imbas. Ibu saya setelah melihat berita, tekanan darahnya tidak stabil selama beberapa hari. Ini semua adalah konsekuensinya. Tapi bedanya, saya bersedia menerima penyelidikan terhadap diri saya sendiri, juga bersedia menanggung peringatan atas kesalahan prosedur. Sedangkan kau, dengan bukti di depan mata, masih mengatakan dirimu hanya terlalu agresif." Mediasi pertama tidak berhasil. Pengadilan kemudian masuk ke proses persidangan resmi. 3 bulan kemudian, sengketa agunan properti mendapatkan hasil. Penyelidikan polisi mengonfirmasi bahwa penggantian surat kuasa dilakukan oleh seorang staf administrasi Kalimantan. Pihak tersebut mengaku melakukannya berdasarkan instruksi yang diteruskan oleh Maya Lestari. Maya Lestari sendiri menyerahkan riwayat percakapan yang membuktikan instruksi itu berasal dari Bima. Bima bersikeras ia hanya meminta untuk melengkapi materi kuasa, tidak secara eksplisit meminta pemalsuan. Kasus masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Bank akhirnya setuju untuk mencabut agunan rumah, dengan syarat Kalimantan melunasi sisa pinjaman lebih awal. Bima menjual 2 properti investasinya dan sebagian saham Nusatek miliknya, untuk menutupi kekurangan tersebut. Kepemilikan sahamnya turun dari 27% menjadi 11%, bukan lagi pemegang saham individu terbesar di perusahaan. Saat pembagian harta Gonogini, saya melepaskan klaim atas sebagian keuntungan investasinya setelah menikah. Sebagai gantinya, ia setuju untuk menjual rumah bersama, dan setelah melunasi biaya, membaginya sesuai proporsi kepemilikan, serta tidak lagi mengajukan klaim apapun atas saham perusahaan saya. Banyak orang tidak mengerti. Mereka bertanya, mengapa saya tidak membuatnya bangkrut? Karena di dunia nyata, tidak ada yang namanya satu kalimat pengkhianatan, bisa membuat orang lain secara otomatis kehilangan seluruh hartanya. Yang saya inginkan adalah akhir yang cepat, bukan mengikat diri saya selama bertahun-tahun dalam perang harta. Hari saya menerima akta cerai, Ibu Rina menunggu di depan pengadilan. Beberapa bulan tidak bertemu, ia terlihat jauh lebih kurus. Citra. Ia memberikan sebuah kotak. Di dalamnya ada gelang giok yang saya berikan saat menikah. Ini kembalikan padamu. Barang yang sudah diberikan tidak perlu dikembalikan. Bima sekarang tinggal di tempat ibu, semalaman tidak bisa tidur, matanya berkaca-kaca. Perusahaan hilang, rumah juga dijual, pihak Maya Lestari masih menuntut ganti rugi darinya. Dia benar-benar sudah tahu salah.
Saya mendengarkan dengan tenang. Ibu ingin saya melakukan apa? Walaupun tidak rujuk, jenguklah dia. Dia paling mendengarkanmu. Saya menggeleng. Dulu dia mendengarkan bukan karena kata-kata saya. Dia hanya butuh saya untuk menilai risiko, menyelesaikan masalah, menenangkan karyawan, menjaga hubungan dengan pemasok. Sekarang semua itu tidak ada, barulah ia merasa membutuhkan saya. Ibu Rina terisak. 7 tahun perasaan, masa tidak ada yang tersisa sama sekali? Tersisa, saya menatap orang-orang yang lalu lalang di depan pengadilan. Karena itu saya tidak membencinya sampai ingin ia dipenjara, juga tidak menuntut semua hartanya. Tapi perasaan yang tersisa tidak cukup untuk membuat saya kembali. Ia menunduk. Saat saya berbalik, Bima berjalan dari seberang jalan. Ia lebih kurus dari sebelumnya, jasnya tidak lagi pas di badan. Ia menyodorkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada cincin kawin yang terukir, menanggung badai bersama. Ini tertinggal di agen properti. Pengacara sudah mengembalikannya padaku, bukan tertinggal. Saya tidak menerimanya. Aku tidak mau lagi. Tangannya berhenti di udara. Citra, sekarang aku baru tahu, dulu banyak hal di perusahaan tidak berjalan dengan sendirinya. Pemasok mau memberikan tempo pembayaran karena kau yang menjaga hubungan bertahun-tahun. Tim tidak bubar saat produk bermasalah karena mereka percaya padamu. Semua hal di rumah juga tidak ada dengan sendirinya. Dulu aku kira, selama aku bisa mendapatkan pendanaan, bisa mendapatkan pesanan, perusahaan tidak akan bisa lepas dariku. Sampai setelah pergi, aku baru sadar, orang yang sebenarnya diandalkan, bukanlah aku. Saat ia mengatakan ini, matanya akhirnya tidak ada kemarahan, tidak ada negosiasi, hanya kelelahan yang datang terlambat. Tetapi kesadaran yang terlambat tidak akan membuat apa yang telah terjadi menghilang. Bima, yang kau sesali adalah hidup menjadi sulit setelah kehilangan. Sedangkan aku pergi bukan untuk membuatmu menyesal, tapi agar aku tidak lagi melanjutkan hidup seperti itu. Tangannya perlahan turun. Saya berjalan melewatinya. Kali ini, ia tidak mengejar. Musim semi pertama setelah perceraian, Nusatek menyelesaikan putaran pendanaan baru. Valuasinya 12% lebih rendah dari rencana semula. Itulah harga nyata dari kekacauan yang ditinggalkan. Tidak ada keajaiban, tidak ada yang bisa mengisi semua kerugian dalam semalam. Bonus akhir tahun karyawan tertunda 2 bulan. 2 proyek distributor terpaksa dibatalkan. 3 manajer inti mengundurkan diri. Masalah yang ditinggalkan mitra sejati butuh waktu setengah tahun untuk dibereskan. Saya untuk sementara menjabat sebagai ketua eksekutif Dewan Direksi, tetapi tidak mengambil alih posisi direktur utama. Perusahaan akhirnya merekrut seorang manajer profesional dari luar. Seseorang bertanya mengapa saya tidak mengambil kesempatan ini untuk berkuasa penuh. Saya menjawab, karena semua yang dialami Nusatek berawal dari satu orang yang memperlakukan perusahaan sebagai milik pribadi. Saya tidak ingin menjadi Bima yang lain. Saya kembali bertanggung jawab atas produk dan rantai pasokan. Setiap Rabu ke pabrik, Jumat mengikuti rapat komite risiko, sisa waktu untuk diri sendiri. Kondisi ibu berangsur-angsur stabil. Setelah kembali ke kampung halaman, ia menanam 2 baris mint di balkon. Setiap kali video call, ia selalu bertanya apakah saya makan tepat waktu. Dulu ia tidak berani banyak bertanya, takut mengganggu pekerjaan saya. Sekarang saya akan meletakkan ponsel di dapur, memasak mie sambil berbicara dengannya. Setelah menjual rumah bersama, saya tidak membeli rumah yang lebih besar. Hanya merenovasi ulang apartemen pranikah itu. Ruang kerjanya tetap kecil. Di dekat jendela ada sebuah sofa tunggal. Balkonnya tidak ada melati putih. Saya menanam sebatang pohon lemon. Tahun pertama tidak berbuah. Pemilik toko tanaman bilang bibitnya masih kecil, harus dirawat pelan-pelan. Kasus Maya Lestari dan Cakrawala masih dalam proses persidangan. Ia mengembalikan sebagian dana, dan karena secara proaktif menyerahkan bukti, ayah mendapat keringanan. Perusahaan ayahnya masuk daftar hitam pemasok di beberapa perusahaan. Rantai dana mitra sejati dengan cepat putus, janji pengadaan 500 miliar rupiah pada akhirnya tidak terrealisasi bahkan 300 juta pun. Ia pernah mengirimiku email yang sangat panjang. Dalam surat itu tidak ada permintaan maaf.
Ia bilang ia hanya kalah karena terlalu percaya pada Bima. Ia juga bilang, seandainya saya lebih awal menunjukkan identitas saya, ia tidak akan bertindak seperti itu di acara tahunan. Saya tidak membalasnya. Seseorang memilih untuk menginjak kartu nama orang asing bukan karena tidak tahu identitas orang tersebut, tetapi karena ia yakin orang yang identitasnya lebih rendah darinya bisa dihina sesuka hati. Yang membuatnya menyesal bukanlah karena telah menyakitiku, melainkan karena orang yang ia sakiti kebetulan punya kemampuan untuk membuatnya menanggung konsekuensi. Bima Aditya mempertahankan 16% saham Nusatek, tetapi tidak lagi menjabat apapun. Sesuai perjanjian, ia tidak boleh masuk ke industri sejenis selama 2 tahun. Kudengar ia kemudian bergabung dengan sebuah lembaga investasi kecil, tidak lagi berwirausaha. Kami hanya bertemu 2 kali di RUPS tahunan. Pertama kali, ia duduk di barisan ketiga. Setelah rapat selesai, ia menatap saya dari jauh, tidak mendekat. Kedua kali, ia menyerahkan proposal tertulis tentang pengendalian biaya. Proposalnya ditulis dengan sangat serius, Dewan Direksi mengadopsi sebagian. Perusahaan harus menerima masukan yang benar, tidak perlu menolaknya hanya karena orang yang memberi masukan adalah mantan suami. Ini juga hal yang saya pelajari kemudian. Batasan bukanlah menghapus seseorang dari dunia, melainkan menempatkannya kembali di posisi yang seharusnya. Pemegang saham adalah pemegang saham, mantan suami adalah mantan suami. Kesulitan yang pernah kami lalui bersama tidak lagi ditukar untuk masa depan. Setahun penuh setelah acara tahunan ke-10 itu, perusahaan pindah ke hotel lain untuk RUPS. Sekretaris Dewan Direksi mengirimkan denah meja utama kepada saya untuk konfirmasi. Saya melihatnya sekilas, lalu memindahkan posisi saya dari tengah meja utama ke posisi di samping. Sekretaris sedikit cemas, Bu Citra, apakah pengaturannya tidak sesuai? Tidak. Posisi tengah untuk perwakilan karyawan teladan tahun ini. Pada hari acara, perwakilan yang terpilih adalah seorang insinyur Purnajual. 3 bulan lalu, peralatan di sebuah panti jompo mengalami kerusakan massal. Ia bersama timnya langsung datang ke lokasi, bekerja terus-menerus selama lebih dari 30 jam, dan berhasil mencegah insiden keamanan yang besar. Ia mengenakan setelan jas yang kurang pas, tangannya terus terkepal saat duduk. Saya menyodorkan teh hangat di meja kepadanya. Jangan tegang. Ia berbisik, Bu Citra. Saya dulu hanya pernah melihat Anda di video. Sekarang ia sudah melihatnya, ia tersenyum. Sebelum jamuan dimulai, petugas menata kartu nama satu persatu. Di kartu saya masih tertulis, Co-founder, Citra Anindita. Tidak ada istri direktur utama, tidak ada Nyonya Bima, tidak ada embel-embel siapapun. Saya dengan lembut membetulkan posisi kartu itu. Layar besar mulai memutar film dokumenter tahunan. Di dalamnya tidak ada pendiri yang berdiri di bawah sorotan lampu berbicara tentang mimpi, hanya ada pabrik, laboratorium, lokasi Purnajual, dan wajah karyawan biasa. Di akhir video ada laporan hasil uji coba produk baru. Lini produk premium yang dulu hampir dialihkan ke Kalimantan, tetap berada di Nusatek, dan butuh waktu setahun penuh untuk akhirnya diluncurkan. Penjualannya tidak menciptakan keajaiban. Kuartal pertama hanya terjual 73% dari target. Tetapi tingkat pengembalian produk turun setengahnya dibandingkan generasi sebelumnya. Tingkat kepuasan pengguna adalah yang tertinggi sejak perusahaan berdiri. Saat tepuk tangan terdengar, saya menunduk menyesap teh. Tidak ada jeritan, tidak ada anggur merah yang disiramkan, tidak ada identitas, siapapun yang terungkap dalam semalam. Setelah acara selesai, saya tidak tinggal sampai akhir. Pukul 10 malam, sopir bertanya mau pulang kemana. Saya menyebutkan alamat apartemen. Saat mobil berhenti di bawah, toko bunga di pinggir jalan belum tutup. Saya masuk dan membeli seikat kecil bunga lili putih. Penjualnya bertanya apakah mau dibungkus dengan meriah. Saya bilang tidak perlu. Sesampainya di rumah, saya memotong pendek tangkai bunga dan memasukkannya ke dalam vas kaca di dapur. Pohon lemon di balkon mengeluarkan tunas baru. Saya membalas video call dari ibu, lalu menggantung jaket yang akan saya pakai besok ke pabrik di dekat pintu. Ada beberapa email yang belum dibaca di ponsel, saya tidak langsung membukanya. Lampu di luar jendela satu persatu padam. Di dalam rumah sangat sunyi.
Kali ini, sunyi bukan lagi berarti menunggu seseorang pulang. Hanya karena malam sudah larut, dan saya bisa mematikan lampu, tidur dengan nyenyak.